perintah Pak Cuk tadi, yang disuruh Pak Cuk tadi kan saksi. Betul. Tapi saksi tanyakan juga. Betul. Jarak antara Saguling dengan pos Duren 3 ini, Polri Komplek Polri Duren 3 jauh? Kurang lebih sekitar 1 menit karena itu kompleknya kan connecting ya, cuma ada gerbang gitu, jadi nggak terlalu jauh. 1 menit ya? Iya. Itu saksi sendiri yang datang tadi ya? Betul. Pada saat saksi menerima tersebut, ukuran plastik hitamnya sebesar ini nggak? Atau saksi tahu nggak dengan barang bukti ini? Izin Majelis Hakim, tertanyakan ke saksi ini. Saudara pernah melihat barang bukti ini? Bentuknya saya nggak tahu, karena itu di dalam plastik seperti ini. Satu plastik? Satu kantong plastik? Seperti ini, satu plastik begini, ini seperti di dalam, dan di sini di lakban. Di lakban. Jadi saya nggak tahu sama sekali itu isinya apa. Nah, perintahnya suruh ambil CCTV ya. CCTV. Itu yang saksi bawa. Tapi ukurannya lebih kurang. Ukuran plastiknya seperti ini, agak besar ya, plastik besar. Ya, enggak besar. Enggak dilakukan karena dilakukan itu kan begini besar. Jadi hanya jadi kayak seperti ini. Jadi di sini. Kalau dari sisi kiri kanan kelihatan nggak dari plastik itu dalamnya? Enggak yang mulia, karena posisinya itu plastik hitam, agak tebal. Dia tertutup begitu, tertutup. Artinya di lakban itu atasnya itu dalam posisi tertutup rapi begitu. Seperti ini. Hah? Ya kan? Jadi saya juga nggak buka-buka dan nggak mau tahu karena perintah sudah CCTV ya saya ambil. Enggak, yang ditanya itu cuma itu tadi. Yang kan kalau plastik itu cuma di lakban tengah, sisi kiri kanannya kan masih tampak. Betul. Cuma itu rapat Pak. Rapet. Cuma tahunya ya plastik itu kotak. Kotak aja ya. Di dalamnya kotak. Gitu ya. Seperti ini. Cukup, silakan dulu kembali. Pada saat itu, saksikan tadi yang disuruh ambil sama Pak Cuk. Betul. Itu adalah CCTV. Betul. Saksi tahu nggak CCTV itu kan bentuknya seperti ini, Ya. CCTV. Tapi yang saksi bawa kan lebih besar ini. Saksi tahu nggak itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena memang bahasa awalnya kan CCTV. Jadi yang saya tahu ya CCTV. CCTV. Betul. Saksi nggak bertanya ke Pak Irfan kok besar apa? Enggak. Tidak cuma itu aja yang dikasih. Betul. Tapi yang saksi minta ke Pak Irfan CCTV. CCTV. Saya Bukan bahas- DVR. Bukan. CCTV yang saksi Betul. minta. Sesuai Oke. yang diminta Pak Cuk. Sesuai dengan yang diminta Pak Cuk. Betul. Pada saat yang menyerahkan langsung ke saksi itu siapa? Pak Irfan. Pak Irfan langsung yang Betul. menyerahkan. Betul. Setelah itu saksi bawa kemana? Ke Saguling. Langsung. Langsung ke Saguling ketemu Pak Cuk. Setelah saksi
langsung saksi berangkat, Betul. tidak menunggu lagi di sana. Enggak. Tidak. Enggak. Saksi tadi saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Pas menerima itu kan tadi saksi rame Betul. di pos satpam. Betul. Itu saksi ada yang kenal nggak orang di sana? Enggak ada yang Selain kenal. Pak Irfan. Enggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal, cuma Nggak ada Pak yang Irfan. Irfan aja. Oh, Enggak, gitu. ibaratnya enggak mampir-mampir, enggak tengok-tengok, udah ambil selesai. Langsung. Serahkan lagi. Kembali lagi ke Saguling. Saguling. Jam berapa itu? Itu sudah agak malam ya, mungkin antara jam 7 jam 8. Security kan tadi datangnya langsung jam 4 jam 5 disuruh Pak Cuk. Datang langsung ke Saguling. Ke Duren 3. Duren 3 langsung terima. Kenapa kembalinya jam 7 jam 8? Itu perkiraan aja, Pak. Perkiraan aja. Iya, karena memang sudah agak malam, udah enggak. Agak malam. Tapi saksi ya. Terus kata Pak Cuk, ya udah Rik, taruh aja di mobil bagasi Mobil. belakang. Iya. Ini jumpanya di rumah Pak Ferdi Sambo tadi. Di rumah Pak Ferdi Sambo di depan rumah. Di depan rumah. Betul. Mobil Pak Cuk itu parkir di mana? Parkir di luar. Jauh dari rumah Saguling. Kurang lebih sekitar 300 meter, Pak. 300 meter. Iya, di bawah pohon. Di bawah pohon. Mobilnya apa? Innova. Nomor polisinya ingat? Saya nggak ingat. Warnanya? Kayak warna Armani ya. Abu apa? Ijo-ijo begitu, Pak. Warna hijau. Army. Iya. Bukan warna hitam. Bukan, Tapi nomor polisinya nggak ingat. nggak ingat. Itu saksi dikasih kunci sama Pak Cuk. Enggak, langsung Pak Cuk yang bukain dari jauh pakai remote. Oh, pakai remote. Betul. Saksi taruhnya di mana? Di belakang. Di belakang di mana? Di bagasi belakang. Bagasi belakang itu kan ada jok. Ya saya taruh di belakang jok itu. Di belakang jok. Betul. Di sana saksi taruh. Betul. Setelah itu Ya setelah itu sudah selesai, saya tutup lagi, saya nongkrong lagi. lagi nggak dengan Pak Cuk? Ketemu lagi ya setelah Enggak, maksudnya saksi setelah menaruh itu di bagasi mobil Ketemu Pak Cuk, lagi. saksi ketemu lagi dengan Ketemu Pak Cuk. lagi. Saksi laporkan lagi. enggak kan kelihatan. Kelihatan Pak Cuk melihat langsung. Kelihatan. Pada saat itu langsung Betul. lihat. Kemudian setelah itu Pak Cuk kemana? Saya nggak tahu. Saksi masih di sana, Masih di sana. tapi nggak lihat Pak Cuk kemana. Nggak tahu. Pada saat saksi menaruh itu di mobil, ada lihat Pak Ferdi Sambo nggak? Tidak ada. Tidak berjumpa juga? Tidak ada. Tidak ada berjumpa dengan Pak Tidak. Ferdi Sambo. Berarti dengan Pak Cuk saja. Iya. Saya nggak perhatiin, Pak. Tidak saksi lihat, Nggak perhatiin. nggak ketemu lagi. Enggak, karena saya pikir setelah perintahnya selesai, ya sudah saya tinggal nggak ini lagi. Oke. Izin dilanjutkan, Mas. Saudara saksi, Ya, tadi saudara saksi mengatakan saudara FS pada saat di Saguling, pada saat saksi menyerahkan di PRCTV ke Cuk, tidak ada. beliau tidak ada. Tidak ada atau tidak tahu? Karena kalau masalah sekarang, kalau masalah ada dan tidaknya saya tidak tahu, karena kan saya di luar. Oh, di luar. Beliau kan di dalam rumah, saya di jalanan. Berarti nggak masuk sampai ke dalam ya? Enggak, hanya di jalan raya depan rumah aja. Dari pertama saksi dipanggil sama Cuk ke Saguling sampai saksi kembali lagi ke Saguling untuk menyerahkan di PRCTV itu memang hanya di luar dan tidak melihat siapa-siapa saja yang ada di dalam rumah Saguling itu. Kalau di dalam rumah nggak tahu, karena saya di sana hanya sebatas di luar aja. Tidak ada wewenang untuk masuk ke dalam. Kemudian saudara saksi pada saat saudara Cuk memerintahkan saksi untuk datang ke menemui Irfan di Duren 3, ada pesan khusus nggak dari Cuk? Nggak ada. Cuma beliau pesannya seperti itu, yang seperti awal tadi saya serahkan.
nanti ambil CCTV dari Pak Irfan. Begitu. Itu aja. Kira-kira saudara saksi tahu nggak kenapa saudara saksi yang diperintah oleh Cuk? Enggak tahu. Nggak tahu. Lanjutkan saksi. Ketika saudara ketemu pertama kali dengan Pak Cuk ya, Iya Pak. saudara kan bilang tadi cuma ada sipil-sipil di situ. Betul. Pada saat saudara ketemu Pak Cuk, itu kedatangan Pak Cuk itu apakah dari luar atau dari dalam rumah? Dari luar, karena saya melihat mobilnya datang, Mobilnya beliau datang. keluar. Oh, berarti baru datang ya seperti itu. Betul. Oke. Saya tanya lagi terkait yang tadi posisi mobil tadi, Ya. itu jarak sampai ya remote tadi ya. Iya. Remote tadi sampaikan 300 meter. Kurang lebih 300 meter, karena masih terlihat lah. 300 meter itu jauh Pak. Di bawah pohon ya. Pokoknya masih Tapi masih terjangkau dengan iya, remote seperti karena itu ya. bukanya itu beliau yang buka dari jauh pakai remote. Setelah saudara taruh, itu saudara tadi nggak melihat Pak Cuk lagi atau bagaimana? Pacuk ada, masih berdiri di tempat yang semula. Oke. Saudara setelah itu ngelihat Pak Cuk masuk ke rumah atau enggak? Saya nggak perhatiin. Sama sekali enggak perhatiin. Enggak, karena setelah selesai langsung saya nongkrong lagi di pos sambil ngerokok, itu aja. Sampai beliau pulang pun nggak tahu ya. Nggak tahu. Saksi tadi sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan pemanggilan saksi oleh Ferdi Sambo ke rumah untuk membeli makan. Betul. Waktu saudara membeli makan, menyerahkan, kemudian disuruh Cuk, apakah Ferdi Sambo ada keluar lagi untuk kegiatan? Tidak ada, karena saya setelah sampai beli makan pun saya titipkan kepada penjaga rumah Oh gitu ya. untuk disampaikan ke dalam. Saksi sebelumnya mengikuti beliau dari masih di baris krim ya. Betul, Berarti hari-hari tugas beliau saudara sangat paham. paham. Oke. Dari BAP saudara menjelaskan bahwa bentuk BAP tanggal berapa itu penuntut umum? BAP di tanggal berapa? Dan nomor berapa? 11 Agustus halaman 3.10 majelis. 11 Agustus. Diulangi lagi, tanggal berapa? Tanggal 11 Agustus majelis. Nomor? BAP-nya nomor 3 halaman 3.10. Nomor 10. Ya. Sebelumnya saudara ketika tanggal 8 kan kejadian. Betul. Saudara pernah nonton TV? Saya nonton TV-nya di hari Senin. Saudara pegang HP? Pegang. Udah pernah pakai dengar informasi dari media sosial Pernah. terkait kejadian tanggal 8? Pernah lihat. Pernah lihat? Ya. Berarti saudara tahu. Tahu. Soalnya tadi depan saudara bilang saudara tidak tahu. Yang benar yang mana saudara tahu atau tidak? Saya tahu dari media apa? Dari berita aja. Dari berita. Iya. Berarti saudara tahu bukan tidak tahu ya? Tahu. Kemudian terkait dengan CCTV yang saudara disuruh untuk ambil. Pak Cuk ini posisinya sebagai apa? Di Propam ataukah di Baris Krim? Beliau posisinya menjadi Korspri Kadif Propam. Propam ya? Betul. Bukan penyidik dari Baris Krim ya? Bukan. Bukannya, oke. Untuk terkait dengan CCTV, apakah saudara tahu bahwa penyidik dari Baris Krim sedang melakukan penyidikan terkait dengan kasus meninggalnya Yosua di Duren 3 itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Itu majelis. Cukup. Tadi saksi bilang Pak Cuk ini adalah Sesprinya Korspri Kadif Propam. Kadif Propam. Izin majelis, ini memastikan saja
menunjukkan foto Pak Cuk ini ada sebenarnya di BAP-nya. Ini diperlihatkan kepada saudara saksi dalam BAP. BAP siapa yang saudara BAP perlihatkan? dia. BAP dia. Yang tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 21. Iya, 21 September ya. Foto di nomor 7. Apakah itu orangnya yang Pak Cuk yang saksi serahkan? Betul, itu ya. Fotonya ya. Itu fotonya ya, benar ya, Pak Cuk ya. Oke. Satu lagi. Ini siapa? Ini Pak Irfan, benar ya. Dari Pak Irfan ini yang saksi terima tadi, dikasih ke Pak Cuk. Oke, silakan duduk. Kemudian sedikit lagi Majelis Hakim. Kan tadi Kospri Kadif Propam. Kadif Propamnya siapa? Saksi Pak tahu? Ferdi Sambo Pak Ferdi. membersihkan ruangan, beli makan untuk anggota maupun tamu-tamu. Oke. Saudara duduknya setiap hari itu di mana? Di pen nyebut setelah asar, Pak. Loh. Ada rekamannya lo, direkam semua lo. Sore, sebelum maghrib mungkin, Pak. Sebelum maghrib mungkin, Pak. Sebelum maghrib. Iya. Oke. Dan waktu itu terdakwa Hendra Kurniawan bersama ADC dan ADC duduk di pantry. Betul. Sementara cukup. Nanti kami masih mereservir hak kami untuk membuktikan sebaliknya yang mulia. Enggak, Pak. Sedikit ya mulia. Saudara saksi tanggal 12 Juli ada di mana saudara? 12 Juli Masih ingat ya? Hari Selasa ya? di kantor mungkin ya. Jangan mungkin. Saudara ingat atau tidak? Iya. Sehari-hari Itu saya aja. setelah itu ya pasti di kantor aja yang Ya mulia. gitu aja. Siap. Saudara tanggal 12 masuk kantor enggak? Siap. Ya. Jam berapa saudara datang ke kantor? Saya ke kantor itu maksimal jam 7 harus sudah di kantor. 7 ya. 7 pagi, siap. 7 pagi. Iya. Pertanyaannya apa? Ah, tanggal 12 ada di mana ya? Ada di kantor dia. Ada di kantor. Dari jam 7. Saya selalu pagi datang. Jam 7 Betul. sampai jam Sampai beliau pulang, Pak Beliau Kadif itu pulang. siapa? Pak Kadif pulang, Pak Kadif pulang. saya bersih-bersih semua ruangan, beres semua, baru saya pulang. tanggal 12 Pak Kadif pulang jam berapa? Saya nggak ingat. Berarti saudara nggak pulang dong? Maksudnya Pak? Tanggal 12. Kalau jam kerja saya pasti ada. Ah, Itu aja Pak. Pak Kadif pulang nggak tanggal 12? Saya nggak ingat. Nggak ingat. Tapi saudara Yang penting ingat kalau nggak kalau saudara? jam kerja beliau ada, saya pasti ada Pak. Kalau gitu tanggal 12 saudara pulang nggak ke rumah? Pulang Pulang jam berapa? Ingat? malam setelah beberesan, pokoknya setiap beliau sudah pulang, Ya. saya beberesan, sudah beres semua baru pulang. Kira-kira jam berapa? Ingat nggak? Nggak ingat. Nggak ingat. Kalau tanggal 13 saudara datang ke kantor jam berapa? Pokoknya kalau untuk hari kerja itu saya Ya. pasti selalu pagi. Pagi. Pulangnya setelah beliau pulang, Ya. saya beberesan ruangan semua baru saya pulang. Pulang. Nah, di tanggal 13 apakah saudara saksi ada keluar dari kantor? Beli makanan? Saya nggak ingat, Nggak ingat. Nggak ingat ya? Pulang jam berapa saudara saksi tanggal 13? nggak ingat. Pokoknya Nggak ingat. intinya setelah selesai kerjaan saya pulang. Gitu ya. Setelah kalimat selesai kerja itu patokannya dari apa? Pak Ferdi Sambo pulang atau Beliau pulang, saya beberesan ruangan selesai, pulang. saudara ingat nggak tanggal 13 Pak Ferdi Sambo pulang atau enggak? Apa tidur di kantor? Saya nggak ingat, beliau nggak pernah tidur di kantor. Beliau nggak pernah tidur di kantor Nggak ya? pernah. Pasti pulang berarti ya? Pulang. Ya. Di tanggal 13 itu banyak nggak tamu ke ruangan Pak Ferdi Saya Sambo? nggak ingat. Nggak ingat. Berapa kali saudara saksi kasih minum ke tamu di tanggal 13? Ada di atas 5? Saya nggak paham karena intinya kalau ada tamu saya buatkan minum. Ada di tanggal 13 itu ada nggak? Saya saudara? tidak tahu. Tidak tahu. Tanggal berapa pun saya tidak tahu. Intinya kalau pas ada masuk jam kerja, ada tamu, saya buatkan minum. Untuk berapa banyaknya saya nggak, karena nggak ngitung. Tapi saudara yakin ya tanggal 13 saudara masuk kerja? Saudara saksi? Itu hari kerja soalnya. Kalau di hari kerja pasti saya masuk. Pasti masuk ya? Pasti masuk. Cukup ya. Mi. Ada lagi?
Oke, pada saksi, tadi saksi sebutkan bahwa saksi adalah PHL di Divpropam Polri ya? Betul. Oke. Saksi tadi sempat menyatakan bahwa saksi mendapat upah atau gaji dari siapa ya? Pak Ferdi Sambo. Oke. Selain daripada Pak Ferdi Sambo, apakah saksi mendapatkan upah juga terkait pekerjaan saudara saksi sebagai PHL di Divisi Propam Polri? Tidak, hanya dapat dari beliau aja. Oke. Lanjut. Apakah saudara saksi selain atau pernah disuruh Irfan atau disuruh oleh Cuk untuk mengambil atau menerima sesuatu dalam kesehari-harian saudara saksi? Belum. Oke. Kalau saudara saksi mendapatkan, tadi sebutkan bahwa mendapatkan upah dari Pak Ferdi Sambo secara pribadi ya? Iya. Nah, dalam keterangan saudara saksi ini, Kompol Cuk Putranto memerintahkan saudara untuk melakukan suatu kegiatan. Betul. Yaitu mengambil CCTV. Kalau saudara sampai setelah atau sebelum menerima perintah itu, lapor gak kepada orang yang memberikan upah kepada saudara bahwa Pak, saya diperintahkan seseorang nih untuk ngambil sesuatu? Enggak. Tanpa sepengetahuan yang memberikan langsung upah. saja lah pertanyaannya, apakah saudara memberitahukan kepada Ferdi Sambo kalau disuruh? Enggak Pak. Itu setelah melaksanakan perintah dari Cuk, lapor juga gak ke Ferdi Sambo? Enggak. Oke, cukup yang mulia, terima cukup kasih ya. Sedikit Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum sedikit aja Majelis. Enggak, ini udah selesai belum? Sebentar. Udah selesai. Cukup. Baik, silakan dari dari penuntut umum. Sedikit aja. Saksi, ini kami masih ragu nih atas pertanyaan dari penasihat hukum tadi dan Majelis Hakim tadi. Saksi ini sehari-hari bekerja di pantry apa sebagai orang yang bawakan surat tadi? Sehari-harinya di mana ini? Sehari-hari saya duduknya di pantry. Karena kalau yang di ruang sepri itu kan anggota semua. Nah, tapi kalau ada surat-surat mau masuk atau keluar, saya masukin ke dalam. Oh iya, kalau ada bel bunyi dari ruang Pak Ferdi Sambo, saya yang itu masuk. saksi yang masuk, iya. Bukan orang anggota-anggota yang itu, bukan. Tapi saksi standby-nya di pantry. Pantry dengan ruangan staf ini bersebelahan atau dekat? Bersebelahan. Bersebelahan ya? Apa ya, nempel sih, hanya dibatasi dengan partisi aja. Setiap tamu Pak Ferdi Sambo yang masuk ke ruangan beliau, itu lewat pantry? Enggak. Tapi kelihatan? Kelihatan dari pantry? Betul. Oke. Kemudian, pernah nggak saksi, maksud saya, sering nggak saksi datang ke rumah dinas, rumah Saguling, baik itu rumah Saguling atau rumah di Komplek Polri Duren 3, sering nggak saksi? Jarang, kecuali kalau ada perintah. Jarang, kecuali ada perintah. Betul. Pernah nggak saksi melihat Pak Ferdi Sambo ini memerintahkan secara lisan ya, bukan tadi kan ditanya Majelis Hakim yang tertulis tadi yang saya tahu. Pernah nggak saksi melihat Pak Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa Hendra Kurniawan atau Agus Nurpatria? Nggak pernah. Tidak pernah melihat? Nggak pernah. Menambah sedikit majelis. Saudara saksi, aktivitas saudara di tanggal 8 sebagaimana di BAP saudara halaman 4. Saudara menjawab di sini saya kira pukul 15 atau 16. Ferdi Sambo pulang ke rumah menyiapkan persiapan bulu tangkis. Betul Pak. Oke. Ini pengetahuan saudara terhadap kegiatan bulu tangkis ini karena dikatakan oleh Ferdi Sambo atau bagaimana itu? Coba. Biasanya kalau untuk acara bulu tangkis, untuk PJU Pak, itu biasanya ada jadwal Pak. Nah biasanya untuk jadwal bulu tangkis itu mendampingi Pak Kapolri, beliau. Jadi pengetahuan saudara itu tanggal 15 jam 15 itu Ferdi Sambo ada kegiatan bulu tangkis. Apa itu? Setahu saya untuk jam pastinya nggak tahu Pak. Itu sore beliau pulang untuk persiapan bulu tangkis. Siapa yang ngasih tahu saudara? Di staf Pak. Staf kan kalau memang ini ada cerita gitu kan. Itu dan itu jadi setiap dalam 1 minggu Pak itu ada jadwal bulu tangkis.
hari Selasa dengan hari Jumat. Untuk tanggal 8 itu, apakah kegiatan bulu tangkis terus terlaksana? Untuk terlaksana atau tidaknya saya tidak tahu. Terus selanjutnya, hari itu juga setelah jam 15, saudara kan berangkat lagi ke rumah Saguling mengantarkan sesuatu. Mengantarkan surat hasil sidang KKEP Pak Brotoseno. Apa itu? Sidang putusan untuk kayak kode etik gitu Pak. Pengetahuan saudara sangat luas banget gitu. Terus kalau itu saudara waktu itu ketemu siapa? Ferdi Sambo atau siapa? Maksudnya Pak? Waktu saudara mengantarkan surat yang itu diterima oleh staf beliau, ada namanya Daden. Karena setiap kali saya ada perintah untuk beli makan atau mengantar surat itu tidak pernah masuk ke dalam. Hanya dibatas di luar aja, nanti dikasihkan oleh penjaga rumah yang antar ke dalam. Oke, saudara mengatakan saudara menyerahkan ke staf Ferdi Sambo. Betul. Saudara kan setiap hari berdekatan dengan Ferdi Sambo, otomatis tahu siapa di lingkaran dia. Ini yang saudara sebut tadi Daden. Daden itu apa itu? Daden itu ADC. ADC, oh bukan staf pribadi ya? Iya, ADC. ADC ya. Cukup aja. Cukup. Majelis ada menarik tadi dari perkembangan persidangan ini atas pertanyaan penasihat hukum. Masalah tadi penasihat hukum menanyakan saudara nih, ada gak perintah Ferdi Sambo yang tidak dilaksanakan? Saudara katakan tadi kan pasti dilaksanakan gitu kan? Betul. Baik. Apakah Ferdi Sambo itu kalau memerintahkan seseorang ngomong sama saudara? Enggak. Enggak. Ya. Apakah kalau perintah Ferdi Sambo tidak dilaksanakan yang diperintahkan ngomong sama saudara? Enggak. Tidak. Cukup majelis. Ada tambahan yang boleh izin. Keterangan saudara ini berubah-ubah ya. Tadi atas pertanyaan saya, saudara mengatakan dari pantry kalau orang lewat masuk ke tempat Ferdi Sambo tidak terlihat. Tapi tadi atas pertanyaan dari penuntut umum, saudara mengatakan jangan agresif langsung. Pahami dulu pertanyaan saya. Atas pertanyaan penuntut umum, saudara menerangkan kelihatan dari pantry. Yang benar yang mana? Mohon izin Pak, jadi kalau saya duduknya itu agak ke samping, itu kelihatan Pak siapapun yang keluar masuk. Tapi kalau saya duduknya ke dalam, saya nggak tahu siapa. Apakah selalu duduk di samping atau kadang-kadang duduk di dalam? Selalu Pak. Selalu duduk di samping? Iya. Karena kalau beliau ada, saya pasti... Pada saat saudara duduk di dalam, ketika ada tamu masuk, apakah saudara tahu, apakah saudara lihat? Nggak lihat Pak. Tidak. Artinya saudara melihat orang keluar masuk di situ apabila saudara duduk di samping. Di samping. Tapi terkadang di samping, terkadang di dalam. Betul. Saya lanjutkan. Karena keterangan saudara ini seakan-akan mengetahui semua, termasuk administrasi. Tadi saudara mengatakan bahwa pernah mengantarkan surat hasil sidang. Betul. Ya. Apakah surat menyurat yang sudah tadi atas pertanyaan majelis hakim, saudara hanya menyerahkan surat, tukang mengantar surat? Betul. Oke. Apakah surat-surat yang saudara antarkan itu juga saudara membuat agenda? Ini surat apa? Surat nomor berapa? Itu sudah di agenda oleh staf. Apakah saudara mengagendakan atau tidak? Enggak. Tidak. Kok saudara tahu bahwa surat ini isinya ini? Apa saudara baca surat-surat? Surat itu kan tebal. Kalau cuma satu halaman mungkin saudara sempat sambil jalan melihat. Tapi kalau dokumen hasil sidang misalnya, kan itu cukup tebal. Kok saudara tahu? Kalau yang waktu saya antar itu memang hasil sidang Pak. Dari mana saudara tahu? Itu dari Pak Cuk. Karena itu sudah ditunggu oleh... Dari mana saudara tahu, ulangi? Iya Pak, dari Pak Cuk cerita, ngomong. Cerita orang, saudara tidak membaca? Enggak Pak. Saya lanjutkan. Sementara cukup ya boleh? Cukup ya. Izin yang mulia, saudara saksi, memang tidak mungkin pimpinan melapor ke PHL. Tetapi apakah saksi mengetahui
kesehariannya Pak Ferdi Sambo kalau memerintah anak buah itu seperti apa? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kemudian, apakah Pak Ferdi Sambo dalam memerintah anak buah, dia mau perintah itu dijalankan atau tidak? Iya mungkin untuk dijalankan. Jangan mungkin ya, Ya, jangan pasti. pula saudara berpendapat, gitu loh. Ya pasti untuk dijalankan Pak. Pasti dijalankan Iya. ya. Kemudian
Untuk tadi Acai, Arif, Cuk, dan Irfan, kalau diperintah Pak Ferdi Sambo akan menjalankan atau tidak? Pasti Pak. Pasti ya, cukup ya mulia. Saudara tahunya pasti dijalankan dari mana? Ya karena perintah pimpinan pasti dijalankan. Lah iya, itu kan anggapan saudara seperti itu, tapi dijalankan atau tidak? Enggak. Apa saudara lihat? Nggak tahu Pak. Lah ya itu, makanya saya katakan jangan berpendapat. Siap. Ya. Baik, kegiatan saudara di tanggal 8 tadi setelah mengantarkan surat siapa tadi itu yang diterima oleh Hasil Daden? sidang KKEP. Daden ya, yang diterima oleh Daden ya. Siap. Ya. Untuk diantarkan ke rumah Ferdi Sambo di ke dalam. Saguling. Iya Pak. Waktu itu sudah ada di rumah Siapanya Pak? Ferdi Sambonya? Sudah ada Pak. Sudah ada ya. Sudah ada. Jam berapa itu tadi? Itu kalau tidak salah sore Pak. Sore ya. Ya kalau untuk jamnya saya. Baik, kemudian dari situ saudara kemana lagi? Saya langsung ke kantor Pak. Ke kantor. Sampai jam berapa? Sampai ke kantor itu pas azan maghrib. Iya, kan jam 18 ya. Ini BA saudara jam 18. Siap. Ya, saudara kembali lagi ke kantor. Sampai jam berapa? Di kantor saya sampai malam Pak. Jam berapa? Untuk pastinya saya tidak tahu. Di sini saudara sebutkan di berita acara saudara sampai jam 24. Siap. Ya. Sampai jam 24. Ini yang di tanggal 8. Tanggal berapa tadi? Tanggal 8 ya. Dari jam 18 sampai jam 24. Siap. Ya, tadi saudara ditanyakan saudara baru pulang setelah Ferdi Sambo pulang. Betul Pak. Seperti itu ya. Betul. Ini Ferdi Sambo di tanggal 8 sudah pulang waktu saudara mengantarkan surat tadi. Siap. Ya. Keterangan saudara tadi setiap nggak lama setelah Ferdi Sambo pulang saudara beres-beres terus pulang. Tapi Betul. ini sudah sampai di rumah kok saudara masih ke kantor lagi, ada urusan apa? Karena setahu saya beliau kan main bulu tangkis Pak. Enggak, ini udah nggak ada lagi nih, nggak ada cerita itu. Yang saya tanyakan dari jam 18, Iya. saudara balik ke kantor, terus saudara baru pulang di jam 24. Betul. Itu yang saya tanyakan, nggak ada hubungannya dengan bulu tangkis tadi. Atau bulu tangkisnya di kantor? Maksud saya begini Pak Yang Mulia. Hah? Jadi pada saat beliau bulu tangkis itu kan biasanya beliau langsung ke saksi itu siapa? Pak Irfan. Pak Irfan langsung yang menyerahkan. Betul. Setelah itu saksi bawa kemana? Ke Saguling. Langsung. Langsung ke Saguling ketemu Pak Cuk. Setelah saksi terima langsung saksi berangkat. Betul. Tidak menunggu lagi di sana. Enggak. Tidak. Enggak. Saksi tadi saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Pas menerima itu kan tadi saksi rame. Betul. Di pos satpam. Betul. Itu saksi ada yang kenal nggak orang di sana? Enggak ada. yang Selain kenal. Pak Irfan. Enggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Cuma Nggak ada Pak yang Irfan. Irfan aja. Oh, Enggak, gitu. ibaratnya nggak mampir-mampir, nggak tengok-tengok, udah ambil selesai. Langsung. Startan lagi. Kembali lagi ke Saguling. Saguling. Jam berapa itu? Itu sudah agak malam ya, mungkin antara jam 7 jam 8. Security kan tadi datangnya langsung jam 4 jam 5 disuruh Pak Cuk. Datang langsung ke Saguling. Ke Duren 3. Duren 3 langsung terima. Kenapa kembalinya jam 7 jam 8? Itu perkiraan aja, Pak.
Perkiraan aja. Iya, karena memang sudah agak malam, udah nggak. Agak malam. Tapi saksi ya. Terus kata Pak Cuk, ya udah Ari, taruh aja di mobil bagasi Mobil. belakang. Ya. Ini jumpanya di rumah Pak Ferdi Sambo tadi. Di rumah Pak Ferdi Sambo di depan rumah. Di depan rumah. Betul. Mobil Pak Cuk itu parkir di mana? Parkir di luar. Jauh dari rumah Saguling. Kurang lebih sekitar 300 meter, Pak. 300 meter. Iya, di bawah pohon. Di bawah pohon. Mobilnya apa? Innova. Nomor polisinya ingat? Saya nggak ingat. Warnanya? Kayak warna Armani ya. Abu apa? Ijo-ijo begitu, Pak. Warna hijau. Army. Iya. Bukan warna hitam. Bukan. Tapi nomor polisinya nggak ingat. Nggak ingat. Itu saksi dikasih kunci sama Pak Cuk? Enggak, langsung Pak Cuk yang bukain dari jauh pakai remote. Oh, pakai remote. Betul. Saksi taruhnya di mana? Di belakang. Di belakang di mana? Di bagasi belakang. Bagasi belakang itu kan ada jok. Ya saya taruh di belakang jok itu. Di belakang jok. Betul. Di sana saksi taruh. Betul. Setelah itu? Ya setelah itu sudah selesai, saya tutup lagi, saya nongkrong lagi. Lagi nggak dengan Pak Cuk? Ketemu lagi ya setelah. Enggak, maksudnya saksi setelah menaruh itu di bagasi mobil. Ketemu lagi. Saksi ketemu lagi dengan Ketemu Pak Cuk. lagi. Saksi laporkan lagi. Enggak kan kelihatan. Kelihatan Pak Cuk melihat langsung. Kelihatan. Pada saat itu langsung dilihat. Kemudian setelah itu Pak Cuk kemana? Saya nggak tahu. Saksi masih di sana. Masih di sana. Tapi nggak lihat Pak Cuk kemana? Nggak tahu. Pada saat saksi menaruh itu di mobil, ada lihat Pak Ferdi Sambo nggak? Tidak ada. Tidak berjumpa juga? Tidak ada. Tidak ada berjumpa dengan Pak Ferdi Sambo. Berarti dengan Pak Cuk saja? Iya. Saya nggak perhatiin, Pak. Tidak saksi lihat? Nggak perhatiin. Nggak ketemu lagi? Nggak, karena saya pikir setelah perintahnya selesai, ya sudah saya tinggal nggak ini lagi. Oke. Izin dilanjutkan, Mas. Saudara saksi? Ya. Tadi saudara saksi mengatakan saudara FS pada saat di Saguling, pada saat saksi menyerahkan DVR-CCTV ke Cuk, tidak ada. Beliau tidak ada. Tidak ada atau tidak tahu? Karena kalau masalah sekarang, kalau masalah ada dan tidaknya saya tidak
Bersebelahan atau dekat? Bersebelahan. Bersebelahan ya? Apa ya? Nempel sih, hanya dibatasi dengan partisi aja. Setiap tamu Pak Ferdi Sambo yang masuk ke ruangan beliau itu lewat pantry? Enggak. Tapi kelihatan? Kelihatan dari pantry? Betul. Oke. Kemudian pernah nggak saksi, maksud saya sering nggak saksi datang ke rumah dinas, rumah Saguling, baik itu rumah Saguling atau rumah di Komplek Polri Duren 3, sering nggak saksi? Jarang, kecuali kalau ada perintah. Jarang, kecuali ada perintah. Betul. Pernah nggak saksi melihat Pak Ferdi Sambo ini memerintahkan secara lisan ya, bukan tadi kan ditanya majelis hakim yang tertulis tadi yang saya tahu. Pernah nggak saksi melihat Pak Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa Hendra Kurniawan atau Agus Nurpatria? Nggak pernah. Tidak pernah melihat? Nggak pernah. Menambah sedikit majelis. Saudara saksi, aktivitas saudara di tanggal 8 sebagaimana di BAP saudara halaman 4. Saudara menjawab di sini saya kira pukul 15 atau 16. Ferdi Sambo pulang ke rumah menyiapkan persiapan bulu tangkis. Betul, Pak. Oke. Ini pengetahuan saudara terhadap kegiatan bulu tangkis ini karena dikatakan oleh Ferdi Sambo atau bagaimana itu? Coba. Biasanya kalau untuk acara bulu tangkis, untuk PJU Pak, itu biasanya ada jadwal Pak. Nah biasanya untuk jadwal bulu tangkis itu mendampingi Pak Kapolri, beliau. Jadi pengetahuan saudara itu tanggal 15, jam 15 itu Ferdi Sambo ada kegiatan bulu tangkis. Apa itu? Setahu saya untuk jam pastinya nggak tahu Pak. Itu sore beliau pulang untuk persiapan bulu tangkis. Siapa yang ngasih tahu, saudara? Di staf Pak, staf kan kalau memang ini ada cerita gitu kan. Itu dan itu jadi setiap dalam 1 minggu Pak itu ada jadwal bulu tangkis hari Selasa dengan hari Jumat. Untuk tanggal 8 itu apakah kegiatan bulu tangkis terus terlaksana? Untuk terlaksana atau tidaknya saya tidak tahu. Terus selanjutnya hari itu juga setelah jam 15 saudara kan berangkat lagi ke rumah Saguling mengantarkan sesuatu. Mengantarkan surat hasil sidang KKEP Pak Brotoseno. Apa itu? Sidang putusan untuk apa? Kayak kode etik gitu Pak. Pengetahuan saudara sangat apa ya luas banget gitu. Terus kalau itu saudara waktu itu ketemu siapa? Ferdi Sambo atau siapa? Maksudnya Pak? Waktu saudara mengantarkan surat yang itu diterima oleh staf beliau, ada namanya Daden. Karena setiap kali saya ada perintah untuk beli makan atau mengantar surat itu tidak pernah masuk ke dalam. Hanya dibatas di luar aja, nanti dikasihkan oleh penjaga rumah yang antar ke dalam. Oke, saudara mengatakan saudara menyerahkan ke staf Ferdi Sambo. Betul. Saudara kan setiap hari berdekatan dengan Ferdi Sambo, otomatis tahu siapa di lingkaran dia. Ini yang saudara sebut tadi Daden. Daden itu apa itu? Daden itu ADC. ADC, oh bukan staf pribadi ya? Iya, ADC. ADC ya. Cukup aja. Cukup. Majelis ada menarik tadi dari perkembangan persidangan ini atas pertanyaan penasihat hukum. Masalah tadi penasihat hukum menanyakan saudara nih, ada gak perintah Ferdi Sambo yang tidak dilaksanakan? Saudara katakan tadi kan pasti dilaksanakan gitu kan? Betul. Baik. Apakah Ferdi Sambo itu kalau memerintahkan seseorang ngomong sama saudara? Enggak. Enggak. Ya. Apakah kalau perintah Ferdi Sambo tidak dilaksanakan yang diperintahkan ngomong sama saudara? Enggak. Tidak. Cukup majelis. Ada tambahan yang boleh izin. Keterangan saudara ini berubah-ubah ya. Tadi atas pertanyaan saya, saudara mengatakan dari pantry, kalau orang lewat masuk ke tempat Ferdi Sambo tidak terlihat. Tapi tadi atas pertanyaan dari penuntut umum, saudara mengatakan jangan agresif langsung. Pahami dulu pertanyaan saya. Atas pertanyaan penuntut umum, saudara menerangkan kelihatan dari pantry. Yang benar yang mana? Mohon izin Pak, jadi kalau saya duduknya itu agak ke samping, itu kelihatan Pak siapapun yang keluar masuk. Tapi kalau saya duduknya ke dalam, saya nggak tahu siapa. Apakah selalu duduk di samping atau kadang-kadang duduk di dalam? Selalu Pak. Selalu duduk di samping? Iya.
Karena kalau beliau ada, saya pasti... Pada saat saudara duduk di dalam, ketika ada tamu masuk, apakah saudara tahu, apakah saudara lihat? Nggak lihat, Pak. Tidak. Artinya saudara melihat orang keluar masuk di situ apabila saudara duduk di samping. Tapi terkadang di samping, terkadang di dalam. Betul. Saya lanjutkan. Karena keterangan saudara ini seakan-akan mengetahui semua, termasuk administrasi. Tadi saudara mengatakan bahwa pernah mengantarkan surat hasil sidang. Betul. Ya. Apakah surat menyurat yang sudah tadi atas pertanyaan majelis hakim, saudara hanya menyerahkan surat, tukang mengantar surat? Betul. Oke. Apakah surat-surat yang saudara antarkan itu juga saudara membuat agenda? Ini surat apa? Surat nomor berapa? Itu sudah di agenda oleh staf. Apakah saudara mengagendakan atau tidak? Tidak. Kok saudara tahu bahwa surat ini isinya ini? Apa saudara baca surat-surat? Surat itu kan tebal, kalau cuma satu halaman mungkin saudara sempat sambil jalan melihat. Tapi kalau dokumen hasil sidang misalnya, kan itu cukup tebal, kok saudara tahu? Kalau yang waktu saya antar itu memang hasil sidang, Pak. Dari mana saudara tahu? Itu dari Pak Cuk. Karena itu sudah ditunggu oleh... Dari mana saudara tahu, ulangi? Iya, Pak. Dari Pak Cuk cerita, ngomong. Cerita orang, saudara tidak membaca? Enggak, Pak. Saya lanjutkan. Sementara cukup ya, boleh? Cukup ya. Izin yang mulia, saudara saksi, memang tidak mungkin pimpinan melapor ke PHL. Tetapi apakah saksi mengetahui kesehariannya Pak Ferdi Sambo kalau memerintah anak buah itu seperti apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kemudian apakah Pak Ferdi Sambo dalam memerintah anak buah dia mau perintah itu dijalankan atau tidak? Iya, mungkin untuk dijalankan. Jangan mungkin ya, jangan pula saudara berpendapat, gitu loh. Ya pasti untuk dijalankan, Pak. Pasti dijalankan ya. Kemudian untuk tadi Acai, Arif, Cuk, dan Irfan, kalau diperintah Pak Ferdi Sambo akan menjalankan atau tidak? Pasti, Pak. Pasti ya, cukup ya mulia. Saudara tahunya pasti dijalankan dari mana? Ya karena perintah pimpinan pasti dijalankan. Lah iya, itu kan anggapan saudara seperti itu, tapi dijalankan atau tidak? Enggak. Apa saudara lihat? Nggak tahu, Pak. Lah ya itu, makanya saya katakan jangan berpendapat. Siap. Ya. Baik, kegiatan saudara di tanggal 8 tadi setelah mengantarkan surat siapa tadi itu? Yang diterima oleh hasil Daden? sidang KKEP. Daden ya, yang diterima oleh Daden ya. Siap. Ya. Untuk diantarkan ke rumah Ferdi Sambo di dalam. Iya, Pak. Waktu itu sudah ada di rumah. Siapanya, Pak? Ferdi Sambonya. Sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Sudah ada. Jam berapa itu tadi? Itu kalau tidak salah sore, Pak. Sore ya. Ya, kalau untuk jamnya saya. Baik, kemudian dari situ saudara kemana lagi? Saya langsung ke kantor, Pak. Ke kantor. Sampai jam berapa? Sampai ke kantor itu pas azan maghrib. Iya, kan jam 18 ya. Ini BA saudara jam 18. Siap. Ya, saudara kembali lagi ke kantor. Sampai jam berapa? Di kantor saya sampai malam, Pak. Jam berapa? Untuk pastinya saya tidak tahu. Di sini saudara sebutkan di berita acara saudara sampai jam 24. Siap. Ya. Sampai jam 24. Ini yang di tanggal 8. Tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Dari jam 18 sampai jam 24. Siap. Ya, tadi saudara ditanyakan saudara baru pulang setelah Ferdi Sambo pulang. Betul, Pak. Seperti itu ya. Betul. Ini Ferdi Sambo di tanggal 8 sudah pulang waktu saudara mengantarkan surat tadi. Siap. Ya. Keterangan saudara tadi setiap nggak lama setelah Ferdi Sambo pulang saudara beres-beres terus pulang. Tapi betul. ini
sudah sampai di rumah kok saudara masih ke kantor lagi, ada urusan apa? Karena setahu saya beliau kan main bulu tangkis Pak. Enggak, ini udah nggak ada lagi nih, nggak ada cerita
Di kantor, Pak. Di kantor. Betul. Tepatnya di mana? Maksudnya, Pak? Di kantor di mana? Di kantor di Propam. Di Propam. Betul. Sampai jam berapa? Saya hari Jumat itu sampai malam, Pak. Sampai malam ya. Betul. Itu hari Jumat tanggal 8 Juli. Tanggal 8. Tanggal 8 Juli ya? Iya, Pak. Sampai malam. Betul. Setelah itu saksi kemana? Setelah itu saya ke Saguling karena mengantar ada satu surat yang harus ditandatangani oleh Pak Ferdi Sambo. Oh, diminta ke Saguling? Iya, Pak. Pada hari Jumat? Pada hari Jumat. Jam berapa? Itu untuk pastinya saya tidak tahu, itu sore, Pak. Antara jam 3 jam 4 mungkin, Pak. Surat apa yang saksi antar? Surat hasil sidang KKEP. Surat hasil sidang ya? Iya, Pak. Terus saksi berangkat ke Saguling? Ke Saguling. Di situ saksi berjumpa siapa saja di Saguling? Di sana di Saguling ada ADC, ada driver, terus perangkat-perangkat di kediaman yang sipil-sipil di kediaman kayak penjaga rumah ada di sana. Di luar ADC sama ART siapa lagi di situ? Saya nggak lihat karena nunggunya di jalan. Terdakwa ada? Beliau tidak ada. Tidak ada. Kalau Cuk Putranto? Beliau tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pak Agus Nurpatria? Tidak ada. Pak Hendra Kurniawan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, itu di Saguling ya? Betul. Selanjutnya apakah saksi ada datang ke Duren 3? Ke rumah nomor 46? Tidak. Saya hanya ke Saguling aja. Hanya ke Saguling? Ke Saguling. Setelah serahkan surat itu, saya langsung kembali ke kantor. Langsung kembali ke kantor? Iya. Tidak balik lagi ke Duren 3 atau enggak. Saguling enggak? Enggak. Baik. Kita lanjut ya ke tempusnya di hari Sabtu ya? Siap, Pak. Tanggal 9 Juli 2022. Di hari Sabtu itu kegiatan saksi apa? Saya pagi beberes ruangan ke kantor, walaupun itu Sabtu Minggu kan libur. Iya. Tapi saya biasanya memang Sabtu Minggu masuk itu untuk prepare untuk di hari Senin. Jadi apa-apa yang kurang nanti enggak. Mencicil pekerjaan ya? Siap. Di kantor saksi dengan siapa? Sendiri, Pak. Sendiri? Siap. Selanjutnya setelah melaksanakan tugas di kantor, apakah saksi ada datang ke Saguling? Datang itu karena beli makan apa? Untuk beli makan Padang. Oh, maksudnya pagi, siang? Siang. Makan siang ya? Enggak, untuk belinya mungkin disuruhnya siang. Iya. Untuk makan keluarga atau untuk keperluan apa? Mungkin keluarga. Karena saya beli ada sekitar 4 bungkus. Iya. Baik, saya langsung aja. Apakah saksi di situ ada berjumpa dengan Pak Cuk Putranto? Ketemu Pak Cuk itu setelah saya antar makanan. Artinya bertemu? Bertemu, tapi setelah sorenya. Sorenya? Iya. Habis asar atau bagaimana? Habis asar. Habis asar? Iya. Setelah bertemu apa yang disampaikan kepada saya? Pak Cuk panggil saya, bilang, Ri, nanti ada Pak Irfan. Atau bukanya masker? Nanti ada Pak Irfan, beliau nitip CCTV. Itu disampaikan Pak Cuk? Pak Cuk. Selain Pak Cuk di situ siapa? Hari apa itu? Hari Sabtu, Pak. Tanggal berapa? 9. Jam berapa? Itu sekitar kurang lebih antara jam 3 jam 4 mungkin. Kamu di situ disuruh oleh siapa? Siapa? Disuruh siapa waktu itu? Saya ke situ beli makan, Pak. Oh, kebetulan beli makan. Iya, jadi pas beli makan saya sudah serahkan. Bertemu dengan Pak Cuk datang, Pak. Oh. Pak Cuk datang, terus saya dipanggil. Beli makan di mana? Beli makan Padang, Pak. Di dekat komplek Duren 3 itu? Enggak, Pak, dekat kantor. Oh, dekat kantor. Iya. Ketemunya di kantor. Ketemunya di Saguling, Pak. Ketemu dengan Pak Cuk. Loh, kan kamu beli makan. Saya beli makan, saya di kantor, Pak. Terus beliau balik lagi. Iya. Sebelum ke Saguling, saya kan beli makan dulu, Pak. Di kantornya bertemu dengan Pak Cuk. Oh enggak, Pak. Ketemu Pak Cuk itu di Saguling. Oh, di Saguling. Ketemu di Saguling, Pak. Kenapa saudara waktu itu ke Saguling? Karena kan ngantar makanannya itu, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Di situ ketemulah dengan Cuk. Betul, Pak. Oh, lanjut. Baik, kami lanjutkan. Iya, Pak. Artinya situ saksi berjumpa dengan Pak Cuk Putranto ya? Betul. Yang disampaikannya kepada saksi cuma sampai kali persis? Hanya beliau bilang nanti ada Pak Irfan,
mau nitip CCTV. CCTV. Ya. CCTV apa? Siapa? CCTV. Beliau apa? nggak bilang, hanya bilang CCTV aja. Dari mana CCTV-nya? Nggak bilang. Nggak bilang. Setelah dapat perintah itu saya telepon menghubungi Pak Irfan. Setelah itu ya. Disuruh menghubungi Pak Irfan. Ya, kan karena perintahnya nanti ada Pak Irfan. Kalau Pak Irfan datang nitip CCTV, kamu terima. Jadi saya hubungi Pak Irfan. Pak Irfan datang ke Saguling nggak? Nggak datang. Terus? Saya ketemunya Pak Irfan itu setelah saya telepon, Pak Irfan sini ambil saya di pos security Duren 3. Jadi saksi yang telepon Pak Irfan? Iya. Mau datang ke Duren 3? Iya. Selanjutnya Pak Irfan suruh saksi yang ini, yang datang? Iya, saya kayak ke sana. Selanjutnya? Setelah diserahkan CCTV itu dari Pak Irfan, saya serahkan ke Pak Cuk. Waktu saksi jumpa Pak Irfan itu CCTV diserahkan kepada saksi? Betul Pak. Saat itu CCTV tersebut CCTV apa di? Saya tahunya CCTV karena dari Pak Cuk bilangnya CCTV Pak. Terus yang diterima dari terdakwa ya? Siap. Pak Irfan Widianto ya di sini. Siap. Ya? Apakah itu dalam bentuk CCTV? Apakah terbungkus atau bagaimana? Itu semuanya masih terbungkus plastik Pak. Plastik warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Iya Pak. Enggak saksi cek isinya apa? Enggak. Tidak disampaikan terdakwa isinya apa? Beliau bilang CCTV. Bukan DVR. Bukan. Itu berapa banyak CCTV yang diserahkan? Untuk isinya nggak tahu Pak. Tidak tahu. Siap. Kita balik ke waktu saat jumpa dengan Pak Cuk Putranto. Nggak disampaikan CCTV apa DVR? Nggak bilang Pak. Hanya bilang CCTV. Untuk jumlahnya beliau nggak bilang. Untuk keperluan apa Pak Cuk? Nggak bilang Pak. Ambil CCTV tadi? Nggak bilang. Nggak disampaikan? Enggak. Cuma bilang nanti ada Pak Irfan CCTV itu aja Pak. Itu aja. Setelah jumpa Pak Irfan tadi ya? Siap. Itu CCTV yang diserahkan Pak terdakwa kepada saksi itu CCTV dari mana? Saya nggak tahu Pak. Jadi saya hanya ngambilnya di pos Satpam aja Pak. Tepatnya saksi ambil di pos Satpam. Iya. Pos Satpam apa? Pos Satpam pos apa? security di Komplek Duren 3. Komplek Duren 3. Iya. Saksi sering ke situ? Enggak. Sebelumnya? Enggak Pak. Baru kali itu? Kalau dulu pernah Pak. Dulu waktu beliau itu masih menjabat jadi Kasubdit 3, masih tinggal di rumah dinas itu Pak. Ini siapa? Pak Sambo, waktu masih pangkat kombes, jadi tinggal di rumah dinas itu. Artinya saksi tahu ya lingkungan di situ ya? Tahu Pak. Itu CCTV milik siapa? Milik Pak Saudara Ferdi Sambo atau milik siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi tidak lo tahu.
Untuk Pak Cuk. Oke. Siap. Nah, apa yang disampaikan Irfan pada waktu itu? Kesini Ri. Apakah Irfan mengatakan pada waktu itu CCTV-nya sudah siap diambil atau dia menunggu saksi untuk menunggu? Saya begitu beliau bilang sini Ri, saya langsung ke sana, ke pos security. Langsung saksi pergi ke pos security dari Saguling. Iya. Dengan apa saksi pergi ke Saguling? Dengan motor. Iya. Baik. Kemudian ketika sampai di pos security, yang saksi lihat CCTV-nya sudah siap untuk diberikan atau masih dikerjakan? Sudah siap. Siap. Siapa yang menyerahkan kepada saksi? Pak Irfan langsung. Irfan langsung ya? Iya. Terdakwa ini ya? Betul. Baik. Apalagi kata-kata yang disampaikan oleh Irfan? Memang pada saat serahkan itu saya bilang, mohon izin Pak, kenapa nggak Pak Irfan langsung yang serahkan? Udah lu aja Ri, makanya langsung saya jalan. Kenapa ada kata-kata itu? Bukankah perintah kepada saksi awalnya sudah jelas? Iya, saya pikir kan Pak Cuk itu kan seniornya beliau, mungkin biar ketemu lebih enak gitu. Gitu ya? Iya. Atau pada saat awal sebelum saksi disuruh, saksi hanya diminta untuk menyampaikan kepada Irfan untuk mengantarkan itu langsung? Enggak. Tidak ya? Baik. Kemudian saksi sampai di pos security itu jam berapa? Untuk pastinya saya kurang tahu, itu sudah sore. Sore ya, belum malam. Belum malam. Belum malam. Maksudnya sore itu setelah maghrib. Setelah maghrib ya. Artinya belum gelap ya? Belum begitu gelap. Waktu saksi menerima CCTV tersebut masih belum malam? Ya. Masih belum malam, masih waktu itu, masih Ya. maghrib. Karena tadi saksi cerita langsung dapatkan ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, kapan saksi menyerahkan itu kepada Pak Cuk? Hari itu juga. Betul, hari itu. Iya. Tapi jam berapa? Kesananya? Ke Pak Cuknya? Ke Pak Cuknya ya setelah saya dapat itu. Betul. Langsung saya ke Pak Cuk. Langsung atau ada beberapa jam selang waktu? Nggak ada. Langsung saya ke sana. Sudah malam atau masih maghrib? Hampir Isya sepertinya. Nah, berarti ada jeda waktu ya. Iya. Ini kan dari Duren 3 ke Saguling nggak begitu jauh. Dekat itu. Dekat. Kenapa ada selang waktu beberapa jam? Sebentar. Pastinya itu agak gelap aja. Gelap. Untuk pasti jamnya saya nggak lihat jam juga. Tapi saya ingat saksi ada tidak jeda waktunya antara saksi menerima dengan saksi menyerahkan kepada Pak Cuk? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Begitu saya terima, langsung saya bawa ke Saguling, serahkan ke Pak Cuk. Baik. Selanjutnya saksi tadi disuruh Pak Cuk untuk memasukkan ke bagasi mobil. Iya. Saksi tahu mobil siapa itu? Mobil Pak Cuk. Mobil Pak Cuk. Betul. Siapa yang membuka mobilnya? Pak Cuk pakai remote. Oh, pakai remote, berarti tidak jauh dari sana. Iya. Nah, kemananya saksi masukkan? Jadi saya buka bagasi belakang mobil Innova, saya taruh di belakangnya itu. Di belakangnya. Iya. Saya menutup kembali mobil itu? Betul. Yang mengunci kembali mobilnya siapa? Pak Cuk. Pak Cuk lagi. Baik. Kemudian itu ya saksi ya, iya, Pak. Terkait CCTV. Iya Pak. Sewaktu saksi guling kembali pada waktu mengantar itu, siapa lagi yang saksi lihat ada di sana? Pak Cuk sedang bersama siapa waktu itu? Pak Cuk paling sama ADC, ngobrol-ngobrol aja Pak. Iya. Ada ADC, ada driver. Siapa saja ADC-nya? Di situ kan yang pada saat masuk dinas itu ada Romer, ada Yogi. Itu, Pak. Betul. Ada lagi pejabat-pejabat di Propam yang saksi lihat? Saya tidak lihat Pak, karena begitu saya serahkan, saya agak menjauh Pak. Oke. Nongkrong di parkiran motor sambil ngerokok, sambil nunggu takut ada perintah lebih lanjut. Iya. Itu aja Pak. Oke. Ini saya mau menyambungkan lagi dengan keterangan saksi sebelumnya ya. Tadi saksi diperintahkan oleh Pak FS untuk beli makan. Iya Pak. Yang memerintahkan saksi untuk beli makan Pak FS langsung? Iya Pak. Betul ya? Betul. Kata saksi tadi untuk makan sore karena belinya siang. Betul. Artinya saksi siang sampai di saya Saguling. sampai di Saguling itu kalau tidak salah Pak ya. Untuk tepatnya saya sih nggak lihat Iya. jam Pak. Tadi saksi bilang kan belinya siang untuk makannya sore. Iya. Artinya sampai di Saguling siang. Iya. Nah, saksi kan berarti sudah beli nasi dulu nih. Sudah beli nasi dulu, tinggal nganter kan? Betul. Tinggal nganter. Kemudian dari siang sampai ke maghrib itu, berarti saksi selalu berada di Saguling. Di Saguling. Di pojok di dekat pos satpam
ada parkiran motor. Iya. Jadi saya nunggu di situ sambil ngerokok aja. Tapi masih di rumah Saguling itu? Masih di areal. Masih di areal Saguling. Iya. Apa saja, siapa yang di rumah Saguling itu selama saksi itu kan lama itu, dari siang sampai kepada saksi pergi ke pos satpam? Ya paling hanya ada kayak pacuk, ngobrol-ngobrol aja. Dengan siapa? Sama ADC seperti kayak Romer. Yogi. Kalau nasi tadi saksi berikan kepada siapa? Kan yang suruh saksi Pak Sambo langsung ini. Ada Daden. Nasinya? Iya, nasinya. Kalau nasi saya kasih ke penjaga rumah. Penjaga rumah ya? Iya. Tadi kan ada 4 bungkus, saksi bilang. Untuk siapa saja itu? Nggak tahu. Tidak tahu. Baik. Tadi beli nasi Padang ya katanya? Iya. Kalau seingat saksi siapa yang suka nasi Padang di rumah itu biasanya? Ya kalau nasi Padang mungkin sudah umum Pak, cuma Betul. kan nggak tahu untuk siapanya kan nggak tahu. Tidak tahu ya, baik. Selama beberapa jam ada di Saguling itu, apakah saksi bertemu dengan Pak FS? Tidak. Dengan Pak Hendra Kurniawan? Tidak. Tidak ada ketemu? Tidak ketemu. Tiba-tiba Pak Cuk ini muncul sendiri itu hanya berdiri di sana saja atau dia ada masuk ke dalam rumah terus keluar rumah lagi? Saya tidak tahu tujuan beliau datang ke situ. Berarti Pak Cuk ini baru muncul di Saguling? Iya. Jam berapa? Itu untuk pastinya jamnya saya tidak tahu. Untuk pastinya, cuma sudah agak sore karena sudah nggak terik matahari, sudah nggak terlalu terik. Oh, sudah agak sore. Iya. Jadi kan saksi sudah ada di Saguling nih beberapa lama. Betul. Baru datang Pak Cuk. Betul.
Maksudnya Pak? Cuk itu ngapain di Saguling? Kalau masalah Pak Cuk, Maksudnya di rumahnya Ferdi Sambo gitu? iya, mobilnya. Itu dong. Jadi di mananya saudara nyerahkan itu kan beberapa bungkusan tuh. Sama ketika saudara bungkus itu kan saudara serahkan di mana gitu loh. Nah ini bungkusannya itu. Kalau untuk bungkusan yang saya terima dari Pak Irfan, saya serahkan di Saguling Pak. Iya, kepada siapa ke saudara serahkan? Kepada Pak Cuk. Dan posisi bagaimana Cuk itu saudara serahkan? Beliau lagi ngobrol Pak. Sama siapa? Di situ ada ADC. Siapa aja ETC yang saudara ketahui situ? Ada Romer. Siapa? Romer Pak. Romer, siapa lagi? Ada Yogi. Yogi. Di situ siap. Nah. Itu ADC-nya Ferdi Sambo. Betul. Bukan ADC-nya Cuk kan? Bukan Pak. Bukan. Tidak dimasukkan ke mobil Cuk. Nah setelah saya sampaikan Pak ini yang dari Pak Irfan ke Pak Cuk. Jadi kata terima Pak sama Cuk, dia langsung? Enggak Pak, kata Pak Cuk. Saudara ya taruh di dari- mana? Maaf Pak sebentar Pak. Setelah saya sampaikan itu Pak Cuk bilang taruh di mobil Ri. Gitu Pak, siap. Taruh di mobil siapa namamu? Ari Pak, Ari Pak. Ari, taruh Siap. di Ari. Kamu taruhlah di dalam mobilnya Cuk. Betul. Mobil apa? Mobil Innova Pak. Mobil Innova. Iya. Di mananya saudara taruh? Di belakang. Di belakang apa? Siapa? Di belakang apanya? Di belakang kursi. Kursi yang mana? Kursi paling belakang Pak. Oh, paling belakang. Iya. Dari jok belakang berarti dibuka, bagasi belakang. Enggak Pak, jadi bagasi belakang dibuka, saya taruh di situ, saya tutup lagi. Oh, bagasi dari bagasi belakang taruh ke kursi yang paling belakang. Iya Pak. Oh, gitu. Disitulah disuruh oleh Cuk ya. Betul Pak. Innova. Nomor polisinya saudara tidak tahu? Siap. Nomor polisi mobil itu saudara tidak Saya tahu? nggak tahu Pak. Tidak tahu. Habis saudara nyerahkan itu yang tadi dari Irfan, terus kegiatan saudara apalagi? Saya hanya standby aja di parkiran motor Pak. Terus apakah saudara melihat setelah itu Cuk pergi kemana? Saya nggak tahu Pak. Atau nyerahkan kepada siapa itu barang? Nggak perhatiin Pak. Nggak perhatiin. Iya Pak. Ya. Terdakwa, silakan. Bagaimana tanggapan saudara atau saudara mengajukan pertanyaan kepada saksi? Supaya jangan supaya langsung kan tahu nanti. Maka langsung nanti kalau udah sampai sini nanti lupa yang ini keterangannya bagaimana tadi kan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Ada keterangan yang ada pertanyaan saudara atau tanggapan saudara terhadap keterangannya? Siap, ada tanggapan dan pertanyaan ya. saudara. Tanggapannya apa? Ada yang salah atau siap? Yang enggak sesuai? Siap. Yang pertama, mohon izin saudara saksi, harap diingat lagi karena saya kita bertemu itu setelah maghrib. Saat itu saudara saksi yang menelpon pertama pada saya. Tanggapannya. Waktu itu saksi menyampaikan dia tidak bisa mengetahui persis, memang mengira-ngira antara maghrib menjelang isya. Kalau waktu persis dia tidak tahu. Siap Yang Mulia. Saudara, tanggapan saudara apa? Saudara Arif sampaikan kepada saya melalui telepon, mohon izin Pak Irfan, perintah Pak Cuk, kalau DVR sudah CCTV sudah selesai, serahin ke Pak Cuk di Saguling. Ari sampaikan seperti itu. Saya jawab, ya sudah Ri, kamu saja yang kesini karena ini sudah mau selesai. Baru kamu jawab, siapa? Itu udah ada diterangkannya seperti itu tadi. Itu kan keterangan yang ditanyakan tadi, katanya nggak masuk di BAP itu kan? Bukan Yang Mulia. Dia tidak ada keterangan seperti itu tadi, ya kan? Adakah saudara menerangkan tadi bahwa saudara disuruh oleh Irfan untuk jemput apa barang itu di pos security itu? Kalau yang untuk ambil ada Pak, untuk ambil CCTV itu. Iya, yang nyuruh saudara kan Cuk kan? Betul Pak. Cuk. Adakah dia si Irfan menyuruh saudara untuk jemput? Ada? Seingat saya kalau itu. Kalau saudara, jangan saudara tebak-tebak. Oh iya Pak. Lupa. Siap, lupa Pak. Nanti sudah dikejar terus saudara, ya. Karena itu harus pasti. Siap Pak. Nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa kemungkinan-kemungkinan, ya. Karena dia mencari kebenaran material ini, ya.
Yang mana keterangan yang benar itu, yang nggak benar itu? Tadi katanya ada ketemu sama saudara dan menyerahkan itu. Gitulah anunya, keterangannya pada pokoknya. Siap, yang benar adalah saudara Arif menyampaikan kepada saya bahwa mohon izin Pak Irfan, perintah Pak Cuk kalau CCTV sudah selesai harap diserahkan ke Saguling, ke Pak Cuk. Kata saya. Ini ada nelpon. Siap, Ari duluan yang telepon ke saya. Arianto masukmu, Arianto ini. Siap, betul yang mulia. Arianto. Ada saudara nelpon nih dia. Apa isi telepon saudara kepada Ya, Ipan? saya bilangnya saya diperintah Pak Cuk, Pak. Untuk ambil CCTV. Maksudnya saudara kan telepon Ipan. Betul. Terus saudara telepon itu apa mau saudara? Siapa? Apa perkataan saudara kepada Irfan? Saya bilang, Pak, mohon izin. Seingat saya, Pak, saya diperintah Pak Cuk. Katanya Pak Irfan mau nitip CCTV. Saya bilang gitu, Pak. Katanya apa? Pak Irfan mau nitip CCTV. Mau nitip CCTV. Untuk Pak Cuk. Untuk Pak Cuk. Terus? Siap. Mohon izin Pak, bisa diambil di mana? Ke pos security Ajari gitu. Ke pos security Ajari. Gitu. Iya, Pak. Berarti disuruh saudara yang jemput. Iya, Pak. Dan kan saudara jemput kan? Siap. Dan diserahkan oleh Ipan. Siap, Pak. Yang mana keterangan nggak benar lagi kan udah begitu keterangannya. Siap yang mulia, karena saudara Ari, saudara saksi menekankan kepada bahwa saya sudah bilang mau titip, padahal saya sendiri juga belum dapat perintah, baru dapat perintah dari Ari, dari Pak Cuk, seperti itu yang mulia. Iya, kan dia telepon juga sebelumnya. Siap. Iya. Yang kan yang dikatakan bahwa dia itu memang langsung menerima dari kamu itu kan benar. Siap, betul yang mulia. Iya, kan benar. Betul. Cuman tadi waktunya saya tanyakan juga tadi pukul berapa, memang dia tidak bisa menyebutkan waktu persis, cuman kira-kira antara maghrib menjelang isya katanya. Siap, betul yang mulia. Memang di mana di pos security katanya. Siap, betul yang mulia. Gitu. Betul, sekira jam segitu yang mulia. Nah, intinya betul lah anunya. Kemudian izin yang berikutnya Ari, saudara saksi, saudara menyampaikan bahwa setelah kita ketemu, DVR sudah siap. Faktanya sesuai dengan keterangan saya di awal bahwa sini saja Ri, ini juga sudah mau selesai. Kamu datang ke pos satpam bertemu saya, kita sempat ngobrol bersama juga dengan anggota saya, Tom Ser dan Pak Munafri. Setelah itu baru DVR sudah selesai diganti, baru saya serahin ke saudara saksi. Jadi saudara saksi datang, DVR itu belum siap karena masih dalam proses pergantian. Kita masih sempat ngobrol sebentar dan kemudian tidak ada. Ini keberatannya ya? Keberatannya yang mulia. Pada saat saksi ini datang, apa tuh belum selesai, pengambilan CCTV penggantian DVR sama harddisknya itu belum selesai. Siap, belum selesai. Belum selesai. Terus masih nunggu dia. Siap, masih nunggu sebentar yang mulia. Masih nunggu sebentar. Ngobrol terus kemudian sama baru dimasukkan dalam kantong itu di lakban. Siap, saya tidak tahu karena saudara Afung setelah itu menyerahkan kepada saya yang mulia. Waktu itu masih ada Apung. Siap, masih ada yang mulia. Masih ada Apung. Masih ada Apung, ada Tom Ser dan Munafri anggota saudara kan? Siap, betul yang mulia. Ya memang dia bilang ada tapi dia nggak tahu siapa, apakah itu anggota kan? Siap. Anggota di DT Mabes kan? Siap yang mulia. Kasubdit 3 kan? Jadi gitu, jadi tidak benar langsung diserahkan. Siap, betul, tidak benar yang tidak mulia. benar langsung diserahkan. Katanya sempat nunggu karena masih proses. Itu aja. Siap, betul yang mulia. Betul kok gitu? Kalau seingat saya seperti itu, Pak. Seperti itu. Jadi saya pas datang dikasih langsung saya bawa. Enggak ada nunggu. Enggak ada nunggu. Jadi saudara mengatakan ketika datang langsung. Iya, Pak. Tapi terdakwa mengatakan masih sempat menunggu karena si Apung masih kerja. Gitu ya. Siapa? Yang nyerahkan si Apung apa si Irfan? Pak Irfan langsung, Pak. Jadi saudara tetap dengan keterangan saudara. Jadi kita ngambil apa itu langsung ke bawah, nggak pakai nunggu. Iya, Pak. Gitu. Nah, gitu katanya. Ya.
Ya ini sudah cukup ya, ini habis waktu kita kalau anu nanti ya. Izin yang terakhir yang mulia. Hah? Masih ada lagi? Siap, yang terakhir mengenai posisi saya sebagai korspri yang mulia. Bahwa kursi di Dirtipidum ya? Siap, betul yang mulia. Bahwa saya saat itu mengundurkan diri dari korspri, ingin kembali ke penyidik yang mulia. Ingin kembali ke? Menjadi penyidik yang mulia. Oh, ingin mengundurkan diri sebagai korsprinya Pak Dirtipidum, Pak FS, karena ingin kembali. Dirtipidum waktu itu dia? Siap, betul yang mulia. Karena ingin menjadi penyidik yang mulia. Saudara tahu kenapa dia mundur waktu itu? Nggak tahu, Pak. Jadi dia juga nggak tahu sih kenapa. Cuman memang mundur dari situ tadi katanya. Nah, siap. Ya kospri kan ya tidak apanya ya, bidangnya kan, apalagi di situ penyidikan ya. Jadi dia memang tidak tahu alasan mundurnya tadi. Dia juga tadi memang tidak di situ, tidak di kospri lagi. Nah, tapi kenapa tidak di kospri tadi ada juga saya tanya, dia tidak tahu apakah dipindahkan atau mundur sendiri. Siap, betul yang mulia. Itu ya. Jadi, intinya benarlah keterangannya ya. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Lanjut ini siapa? Nama siapa? Buka maskernya. Nama. Kamu sudah boleh tutup maskermu. Aib dari Tuan Jenari yang mulia. Siapa namanya? Aib dari Tuan Jenari yang mulia. Izin yang mulia. Tuan Janari. Izin yang mulia, kalau boleh berkenan diperiksa Arsyad dulu yang mulia, biar runtut ceritanya terkait CCTV. Kalau berkenan kami minta mohon diperiksa saudara Arsyad dulu supaya runtut ceritanya yang mulia. Siapa namanya? Arsyad. Ya. Arsyad ini bagian anu juga ya? Yang menerima CCTV dari ini yang mulia, apa setelah itu? Izin yang mulia. Setelah itu yang mulia. Untuk 4 saksi yang berikutnya ini karena saling berkaitan satu sama lain dan
yang setelah jam 8.09 diserahkan. Selang berapa lama itu untuk kemudian dinyalakan? Apa Pak Cuk masih ada di situ? Setelah barang itu saya bawa ke atas dari mobil Kompol Cuk, setelah kami bawa ke atas, barang tersebut kami gelarkan di meja untuk memastikan bahwa CCTV yang diserahkan itu ada 3 jumlahnya. Setelah itu kami masukkan kembali dalam plastik, dan setelah itu bubar semua. Bubar semua, termasuk Pak Cuk dan Pak Arif pulang. Baru kemudian kami bawa ke ruangan. Di ruangan siapa? Di ruangan Subdit Gatandas. Sudah tanya ya, intinya Pak Cuk sudah pulang katanya. Sudah sampai pulang tadi, dari tanya itu. Maka disimak ketika saya nanya. Kalau Pak Cuk masuk dalam sprindik di perkara temannya Brigadir Joshua? Untuk Polres tidak. Tidak ya, karena Pak Cuk merupakan anggota di Paminal. Betul. Terus kegiatan saudara di tanggal 8, 9, 10, tanggal 8 waktu kejadian. Apakah saudara juga hadir di Komplek Duren 3 tanggal 8 sore? Pada tanggal kami hadir, tanggal 8 kami hadir. Ya, apa kegiatan di situ? Selaku kanit. Pada saat itu kami untuk merapat ke TKP yang kami saat itu tidak tahu ada TKP apa. Kami hanya diperintah kasat kami untuk merapat ke TKP. Setelah kami merapat, kami dijelaskan oleh kasat kami AKBP Ridwan Soplanit. Kami dijelaskan bahwa ada terjadi tembak-menembak antar anggota. Jadi udah tahu ya ada kejadian. Kami baru mengetahui setelah kami sampai di TKP. Ya. Kemudian sampai jam berapa di situ? Pada saat itu saya tidak lama, karena pada saat saya masuk melihat ada mayat, saya langsung diperintahkan kasat dan kanit untuk mencari ambulan. Terus dapat ambulan? Kami dapat ambulan. Apa ikut mengikuti proses pengangkatan jenazah selaku penyidik di situ? Ikut. Yang apa yang saudara lihat di situ? Pada saat itu hanya ada mayat terkelungkup dan banyak darah. Terus apa yang saudara lakukan selaku penyidik di situ? Apakah melakukan olah TKP? Pada saat itu perintahnya kami diperintah untuk menangani ke RS Keramat Jati untuk mendampingi otopsi visum jenazah. Sudah ada Pak Cuk, Pak Arif. Kami tidak melihat. Nah, kemudian di tanggal 9 hari Sabtu, apa kegiatan sudah di TKP? Apa masih melakukan kegiatan selaku penyidik? Pada saat itu kami memperagakan kembali, kami ingin mengetahui keterangan yang sebenarnya dengan peragaan dari 3 saksi tersebut. Dari siapa saja? 3 saksi tersebut, dari saudara Richard Eliezer, saudara Kuat Ma'ruf, dan saudara Riki Rizal. Yang prarekonstruksi ya, sebelum rekonstruksi ya? Betul. Itu dipimpin oleh siapa kegiatan rekonstruksi? Pada saat itu ada yang kami ingat dari Polres, ada kasat kami, ada kanit AKP Rivalisa Samuel beserta anggota kami, lalu ada Pak FS, ada Pak HK, lalu yang lainnya kami tidak mengetahui karena pakaian preman. Pak Agus Nur? Ada. Apa peran Pak Agus Nur di situ? Apakah ikut memimpin? Memimpin tidak, Pak. Tapi hanya ikut serta agar mengetahui apa kejadian yang sebenarnya. Kemudian di tanggal 10 malam saudara melakukan ANEF itu terkait peristiwa betul tanggal 8 itu. Betul. Dan terjadilah seperti yang saudara ceritakan tadi ya. Betul. Oh, mungkin tanggal 8 dulu ya, saya lanjutkan. Itu tanggal 8 sudah ada penyidikan. Itu pelapornya siapa? Pelapornya Bribtu Martin Gabe. Ya? Bribtu Martin Gabe. Martin Gabe. Yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan Joshua. Deliknya delik apa? Terkait delik apa? Delik tindak pidana apa? Pasal percobaan pembunuhan. Pembunuhan ya. Dan saksi sudah melakukan pemeriksaan juga ya? Melakukan BAP juga ya? Pada saat itu bukan kami yang melaksanakan BAP.
Siapa yang dari melaksanakan anggota, BAP? anggota kami yang melaksanakan Di BAP. mana dilaksanakan? Di Propam gitu. Bukan di kantor Kasar Reskrim ya? Di Propam ya? Di Propam. Propam apa di Paminal, ruang Paminal? Di Paminal. Di Paminal ya? Yang melaksanakan siapa? Ada anggota kami, Aibda Ridwan, lalu ada Aibtu Ali, dan Aibtu Sulap. Sulap Abu ya? Baik, selanjutnya di tanggal 10 itu dilakukan lagi
Saksi sebelumnya ada nanya nggak ke Pak Cuk, itu CCTV apa? Saya nggak tanya, cuma beliau bilang nanti ada Pak Irfan nitip CCTV kamu terima, udah itu aja. Itu aja? Betul. Tidak ada saksi tanya? Nggak ada. Pada saat itu saksi tahu nggak kejadian tanggal 8 sebelumnya? Nggak tahu. Ada kejadian apa nggak di tahu. Komplek Pori Duren 3, saksi tahu nggak? Tidak tahu sama sekali. Kemudian saksi menggunakan motor. Betul. Motor saksi ke Komplek Pori Duren 3. Betul. Itu saksi berhenti di mana? Langsung ke Pos Satpam. Langsung ke Pos Satpam. Betul. Sebelumnya saksi sudah pernah ke Komplek Pori Duren 3? Pernah. Pernah juga? Pernah. Sering ke sana? Pada saat beliau menjabat jadi Kasubdit 3, saya ke sana. Siapa ini? Pak Sambo. Oh, Pak Sambonya. Ya. Saksi sering ke sana juga. Betul. Pada saat itu saksi langsung tahu berarti ya, pos security di mana langsung tahu? Tahu. Itu berjumpa dengan siapa? Saya langsung ketemu dengan yang bersangkutan. Siapa? Pak Irfan. Langsung Pak Irfan. Betul. Karena sudah kenal juga, langsung saksi temui. Betul. Apa yang saksi katakan ke Pak Irfan? Saya bilang, Pak mohon izin CCTV-nya mana yang katanya Pak Cuk untuk diambil. Langsung saksi tanya. Betul. Terus kata Pak Irfan? Ini Ri, dikatanya gitu. Oh, sudah ada langsung? Siap. Saksi tidak menunggu berarti? Enggak. Pada saat di pos satpam tersebut, ada siapa saja yang di sana? Enggak perhatiin, cuma yang tahu banyak orang. Rame? Rame. Apakah terdakwa berdua ini ada pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Di rumah Saguling tadi ada juga? Tidak melihat. Tidak melihat? Tidak melihat. CCTV. Betul. Saksi nggak bertanya ke Pak Irfan kok besar apa? Enggak. Tidak cuma itu aja yang dikasih? Betul. Tapi yang saksi minta ke Pak Irfan CCTV? CCTV. Bukan DVR? Bukan. CCTV yang saksi Betul. minta? Sesuai yang diminta Pak Cuk. Sesuai dengan yang diminta Pak Cuk? Betul. Pada saat yang menyerahkan langsung ke saksi itu siapa? Pak Irfan. Pak Irfan langsung yang menyerahkan? Betul. Setelah itu saksi bawa kemana? Ke Saguling. Langsung? Langsung ke Saguling ketemu Pak Cuk. Setelah saksi terima langsung saksi berangkat? Betul. Tidak menunggu lagi di sana? Enggak. Tidak. Saksi tadi saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Pas menerima itu kan tadi saksi rame. Betul. Di pos satpam. Betul. Itu saksi ada yang kenal nggak orang di sana? Enggak ada. Selain yang Pak Irfan? Enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal. Cuma Nggak ada Pak yang Irfan berdatang ya seperti itu. Betul. Oke. Saya tanya lagi terkait yang tadi posisi mobil tadi. Ya. Itu jarak sampai ya remote tadi ya. Ya. Remote tadi. Tadi sampaikan 300 meter. Kurang lebih 300 meter karena masih terlihat lah. 300 meter itu jauh kan? Di bawah pohon ya. Pokoknya masih Tapi masih terjangkau dengan iya, remote seperti karena itu ya? bukanya itu beliau yang buka dari jauh pakai remote. Setelah saudara taruh, itu saudara tadi nggak melihat Pak Cuk lagi atau bagaimana? Pak Cuk ada, masih berdiri di tempat yang semula. Oke. Saudara setelah itu ngelihat Pak Cuk masuk ke rumah atau enggak? Saya nggak perhatiin. Sama sekali nggak perhatiin? Enggak, karena setelah selesai langsung saya nongkrong lagi di pos sambil ngerokok, itu aja. Sampai beliau pulang pun nggak tahu ya? Nggak tahu. Saksi tadi sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan pemanggilan saksi oleh Ferdi Sambo ke rumah untuk membeli makan. Betul. Waktu saudara membeli makan, menyerahkan, kemudian disuruh Cuk, apakah Ferdi Sambo ada keluar lagi untuk kegiatan? Tidak ada, karena saya setelah sampai beli makan pun saya titipkan kepada penjaga rumah. Oh gitu ya. Untuk disampaikan ke dalam. Saksi sebelumnya mengikuti beliau dari masih di baris krimnya. Betul. Berarti hari-hari tugas beliau saudara sangat paham. Paham. Oke. Dari BAP saudara menjelaskan bahwa bentuk BAP tanggal berapa itu penuntut umum? BAP di tanggal berapa? Dan nomor berapa? 11 Agustus halaman 3.10 majelis. 11 Agustus. Diulangi lagi, tanggal berapa? Tanggal 11 Agustus majelis. Nomor? BAP-nya nomor 3 halaman 3.10. Nomor 10. Ya.
sebelumnya saudara ketika tanggal 8 kan kejadian. Betul. Saudara pernah nonton TV? Saya nonton TV-nya di hari Senin. Saudara pegang HP? Pegang. Tidak pernah pakai dengar informasi dari media sosial? Pernah. Terkait kejadian tanggal 8? Pernah lihat. Pernah lihat? Ya. Berarti saudara tahu? Tahu. Soalnya tadi depan saudara bilang saudara tidak tahu. Yang benar yang mana saudara tahu atau tidak? Saya tahu dari media apa? Dari berita aja. Dari berita? Iya. Berarti saudara tahu bukan tidak tahu ya? Tahu. Divisi Propam Polri? Tidak, hanya dapat dari beliau aja. Oke. Lanjut. Apakah saudara saksi selain atau pernah disuruh Irfan disuruh oleh Cuk untuk mengambil atau menerima sesuatu dalam kesehari-harian saudara saksi? Belum. Oke. Kalau saudara saksi mendapatkan, tadi sebutkan bahwa mendapatkan upah dari Pak Ferdi Sambo secara pribadi ya? Iya. Nah, dalam keterangan saudara saksi ini Kompol Cuk Putranto memerintahkan saudara untuk melakukan suatu kegiatan. Betul. Yaitu mengambil CCTV. Kalau saudara sampai setelah atau sebelum menerima perintah itu, lapor gak kepada orang yang memberikan upah kepada saudara bahwa Pak, saya diperintahkan seseorang nih untuk ngambil sesuatu? Enggak. Tanpa sepengetahuan yang memberikan Langsung upah. saja lah pertanyaannya, apakah saudara memberitahukan kepada Ferdi Sambo kalau disuruh? Enggak Pak. Itu. Setelah melaksanakan perintah dari Cuk, lapor juga gak ke Ferdi Sambo? Enggak. Oke, cukup yang mulia, terima Cukup kasih. ya. Sedikit majelis hakim yang mulia, penuntut umum sedikit aja majelis. Enggak, ini udah selesai belum? Sebentar. Udah selesai. Cukup. Baik, silakan dari dari penuntut umum. Sedikit aja. Saksi, ini kami masih ragu nih atas pertanyaan dari penasihat hukum tadi dan majelis hakim tadi. Saksi ini sehari-hari bekerja di pantry apa sebagai orang yang bawakan surat tadi? Sehari-harinya di mana ini? Sehari-hari saya duduknya di pantry. Karena kalau yang di ruang seperti itu kan anggota semua. Nah, tapi kalau ada surat-surat mau masuk atau keluar, saya masukin ke dalam. Oh iya, kalau ada bel bunyi dari ruang Pak Ferdi Sambo, Saya yang itu masuk. saksi yang masuk, Iya. bukan orang anggota-anggota yang itu, bukan. Tapi saksi standby-nya di pantry. Pantry. Pantry dengan ruangan staff ini bersebelahan atau dekat? Bersebelahan. Bersebelahan ya. Apa ya? Nempel sih, hanya dibatasi dengan partisi aja. Setiap tamu Pak Ferdi Sambo yang masuk ke ruangan beliau itu lewat pantry. Enggak. Tapi kelihatan. Kelihatan dari pantry. Betul. Oke. Kemudian pernah nggak saksi, maksud saya sering nggak saksi datang ke rumah dinas, rumah Saguling, baik itu rumah Saguling atau rumah di Komplek Polri Duren 3, sering nggak saksi? Jarang, kecuali kalau ada perintah. Jarang kecuali ada perintah. Betul. Pernah nggak saksi melihat Pak Ferdi Sambo ini memerintahkan secara lisan ya, bukan tadi kan ditanya majelis hakim yang tertulis tadi yang saya tahu. Pernah nggak saksi melihat Pak Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa Hendra Kurniawan atau Agus Nurpatria? Nggak pernah. Tidak pernah melihat. Nggak pernah. Menambah sedikit majelis. Saudara saksi, aktivitas saudara di tanggal 8 sebagaimana di BAP saudara halaman 4. Saudara menjawab di sini sekira pukul 15 atau 16. Ferdi Sambo pulang ke rumah menyiapkan persiapan bulu tangkis. Betul Pak. Oke. Ini pengetahuan saudara terhadap kegiatan bulu tangkis ini karena dikatakan oleh Ferdi Sambo atau bagaimana itu? Coba. Biasanya kalau untuk acara bulu tangkis, untuk PJU Pak, itu biasanya ada jadwal Pak. Nah biasanya untuk jadwal bulu tangkis itu mendampingi Pak Kapolri beliau. Jadi pengetahuan saudara itu tanggal 15 jam 15 itu Ferdi Sambo ada kegiatan bulu tangkis. Apa itu jadwal? Setahu saya untuk jam pastinya nggak tahu Pak. Itu sore beliau pulang untuk persiapan bulu tangkis. Siapa yang ngasih tahu saudara?
Di staf Pak, staf kan kalau memang ini ada cerita gitu kan. Itu dan itu jadi setiap dalam 1 minggu Pak itu ada jadwal bulu tangkis hari Selasa dengan hari Jumat. Untuk tanggal 8 itu apakah kegiatan bulu tangkis terus terlaksana? Untuk terlaksana atau tidaknya saya tidak tahu. Terus selanjutnya hari itu juga setelah jam 15 saudara kan berangkat lagi ke rumah Saguling mengantarkan sesuatu. Mengantarkan surat hasil sidang KKEP Pak Brotoseno. Apa itu? Sidang putusan untuk apa? Kayak kode etik gitu Pak. Pengetahuan saudara sangat apa ya luas banget gitu. Terus kalau itu saudara waktu itu ketemu siapa? Ferdi Sambo atau siapa? Maksudnya Pak? Waktu saudara mengantarkan surat yang itu diterima oleh staf beliau, ada namanya Daden. Karena setiap kali saya ada perintah untuk beli makan atau mengantar surat itu tidak pernah masuk ke dalam. Hanya dibatas di luar aja, nanti dikasihkan oleh penjaga rumah yang antar ke dalam. Oke, saudara mengatakan saudara menyerahkan ke staf Ferdi Sambo. Betul. Saudara kan setiap hari berdekatan dengan Ferdi Sambo, otomatis tahu siapa di lingkaran dia. Ini yang saudara sebut tadi Daden. Daden itu apa itu? Daden itu ADC. ADC, oh bukan staf pribadi ya? Iya, ADC. ADC ya. Cukup aja. Cukup. Majelis ada menarik tadi dari perkembangan persidangan ini atas pertanyaan penasihat hukum. Masalah tadi penasihat hukum menanyakan saudara nih, ada gak perintah Ferdi Sambo yang tidak dilaksanakan? Saudara katakan tadi kan pasti dilaksanakan gitu kan? Betul. Baik. Apakah Ferdi Sambo itu kalau memerintahkan seseorang ngomong sama saudara? Enggak. Enggak. Ya. Apakah kalau perintah Ferdi Sambo tidak dilaksanakan yang diperintahkan ngomong sama saudara? Enggak. Tidak. Cukup majelis. Ada tambahan yang boleh izin. Keterangan saudara ini berubah-ubah ya. Tadi atas pertanyaan saya, saudara mengatakan dari pantry kalau orang lewat masuk ke tempat Ferdi Sambo tidak terlihat. Tapi tadi atas pertanyaan dari penuntut umum, saudara mengatakan jangan agresif langsung. Pahami dulu pertanyaan saya. Atas pertanyaan penuntut umum, saudara menerangkan kelihatan dari pantry. Yang benar yang mana? Mohon izin Pak, jadi kalau saya duduknya itu agak ke samping, itu kelihatan Pak siapapun yang keluar masuk. Tapi kalau saya duduknya ke dalam, saya nggak tahu siapa. Apakah selalu duduk di samping atau kadang-kadang duduk di dalam? Selalu Pak. Selalu duduk di samping? Iya. Karena kalau beliau ada, saya pasti. Pada saat saudara duduk di dalam, ketika ada tamu masuk, apakah saudara tahu, apakah saudara lihat? Nggak lihat Pak. Tidak. Artinya saudara melihat orang keluar masuk di situ apabila saudara duduk di samping. Di samping. Tapi terkadang di samping, terkadang di dalam. Betul. Saya lanjutkan. Karena keterangan saudara ini seakan-akan mengetahui semua, termasuk administrasi. Tadi saudara mengatakan bahwa pernah mengantarkan surat hasil sidang. Betul. Ya. Apakah surat menyurat yang sudah tadi atas pertanyaan majelis hakim, saudara hanya menyerahkan surat, tukang mengantar surat? Betul. Oke. Apakah surat-surat yang saudara antarkan itu juga saudara membuat agenda? Ini surat apa? Surat berapa? Itu sudah diagenda oleh staf. Apakah saudara mengagendakan atau tidak? Tidak. Kok saudara tahu bahwa surat ini isinya ini? Apa saudara baca surat-surat? Surat itu kan tebal, kalau cuma satu halaman mungkin saudara sempat sambil jalan melihat. Tapi kalau dokumen hasil sidang misalnya, kan itu cukup tebal, kok saudara tahu? Kalau yang waktu saya antar itu memang hasil sidang Pak. Dari mana saudara tahu? Itu dari Pak Cuk. Karena itu sudah ditunggu oleh. Dari mana saudara tahu, ulangi? Iya Pak, dari Pak Cuk cerita, ngomong. Cerita orang, saudara tidak membaca? Enggak Pak. Lumayan jauh Pak. Lumayan jauh. Iya. Saudara kan juga sudah lama dengan apa namanya, saudara Ferdi Sambo ya. Itu CCTV atau kamera CCTV yang mana yang mengarah ke arah rumah Ferdi Sambo? Saya tidak tahu Pak. Tidak pernah, tidak tahu. Tidak tahu. Terus saudara serahkan di Saguling, persis di mananya saudara serahkan dan seperti apa, bagaimana cara saudara menyerahkan?
Saya serahkan seperti apa yang saya terima dari Pak Irfan. Iya, maksudnya apakah dalam kondisi bagaimana, di garasi, di kamar, di mana, di luar, di mananya? Kan di seguling kan luas. Di jalanan ya Pak? Di jalan. Di jalan depan, di jalan Sagulingnya. Bukan di areal komplek. Bukan di rumahnya Ferdi Sambo yang di Seguling. Rumahnya beliau di Saguling, cuma memang parkir mobilnya tidak. Rumahnya Cuk juga di Seguling. Rumahnya Pak Cuk tidak di Saguling Pak. Lah, ngapain dia di Seguling itu? Maksudnya Pak? Cuk itu ngapain di Saguling? Kalau masalah Pak Cuk. Maksudnya di rumahnya Ferdi Sambo gitu? Iya, mobilnya. Itu dong. Jadi di mananya saudara nyerahkan itu kan beberapa bungkusan tuh. Sama ketika saudara bungkus itu kan sudah serahkan di mana gitu loh. Nah, ini bungkusannya itu. Kalau untuk bungkusan yang saya terima dari Pak Irfan, saya serahkan di Saguling Pak. Iya, kepada siapa ke saudara serahkan? Kepada Pak Cuk. Dan posisi bagaimana Cuk itu saudara serahkan? Beliau lagi ngobrol Pak. Sama siapa? Di situ ada ADC. Siapa aja ADC yang saudara ketahui situ? Ada Romer. Siapa? Romer Pak. Romer, siapa lagi? Ada Yogi. Yogi. Di situ siap. Nah, itu ADC-nya Ferdi Sambo. Betul. Bukan ADC-nya Cuk kan? Bukan Pak. Bukan. Tidak dimasukkan ke mobil Cuk. Nah, setelah saya sampaikan Pak ini yang dari Pak Irfan ke Pak Cuk. Jadi kata terima Pak sama Cuk, dia langsung. Enggak Pak, kata Pak Cuk. Saudara ya taruh di mana? Maaf Pak, sebentar Pak. Setelah saya sampaikan itu, Pak Cuk bilang taruh di mobil Ri. Gitu Pak, siap. Taruh di mobil siapa namamu? Ari Pak, Ari Pak. Ari, taruh di Ari. Kamu taruhlah di dalam mobilnya Cuk. Betul. Mobil apa? Mobil Innova Pak. Mobil Innova. Iya. Di mananya saudara taruh? Di belakang. Di belakang apa? Siapa? Di belakang apanya? Di belakang kursi. Kursi yang mana? Kursi paling belakang Pak. Oh, paling belakang. Iya. Dari jok belakang berarti dibuka, bagasi belakang. Enggak Pak, jadi bagasi belakang dibuka, saya taruh di situ, saya tutup lagi. Oh, bagasi dari bagasi belakang taruh ke kursi yang paling belakang. Iya Pak. Oh gitu. Disitulah disuruh oleh Cuk ya. Betul Pak. Nomor polisinya saudara tidak tahu? Siap. Nomor polisi mobil itu saudara tidak tahu? Saya nggak tahu Pak. Tidak tahu. Habis saudara nyerahkan itu yang tadi dari Irfan, terus kegiatan saudara apalagi? Saya hanya standby aja di parkiran motor Pak. Terus apakah saudara melihat setelah itu Cuk pergi kemana? Saya nggak tahu Pak. Atau nyerahkan kepada siapa itu barang? Nggak perhatiin Pak. Nggak perhatiin. Iya Pak. Ya. Terdakwa, silakan. Bagaimana tanggapan saudara atau saudara mengajukan pertanyaan kepada saksi? Supaya jangan supaya langsung kan tahu nanti. Maka langsung nanti kalau udah sampai sini nanti lupa yang ini keterangannya bagaimana tadi kan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Ada keterangan yang ada pertanyaan saudara atau tanggapan saudara terhadap keterangannya? Siap, ada tanggapan dan pertanyaan ya. saudara. Tanggapannya apa? Ada yang salah atau siap? Yang enggak sesuai? Siap. Yang pertama, mohon izin saudara saksi, harap diingat lagi karena seingat saya kita bertemu itu setelah maghrib. Saat itu saudara saksi yang menelpon pertama pada saya. Tanggapannya. Waktu itu saksi menyampaikan dia tidak bisa mengetahui persis, memang mengira-ngira antara maghrib menjelang isya. Kalau waktu persis dia tidak tahu. Siap Yang Mulia. Saudara, tanggapan saudara apa? Saudara Arif sampaikan kepada saya melalui telepon, mohon izin Pak Irfan, perintah Pak Cuk, kalau DVR sudah CCTV sudah selesai, serahin ke Pak Cuk di Saguling. Ari sampaikan seperti itu. Saya jawab, ya sudah Ri, kamu saja yang kesini karena ini sudah mau selesai. Baru kamu jawab, siapa? Itu tidak ada diterangkannya seperti itu tadi. Itu kan keterangan yang ditanyakan tadi, katanya nggak masuk di BAP itu kan? Bukan Yang Mulia. Dia tidak ada keterangan seperti itu tadi, ya kan? Adakah saudara menerangkan tadi bahwa saudara disuruh oleh Irfan untuk jemput barang itu di pos security itu? Kalau yang untuk ambil ada Pak, untuk ambil CCTV itu. Iya, yang nyuruh saudara kan Cuk kan? Betul Pak. Cuk. Adakah dia si Irfan
menyuruh saudara untuk jemput? Ada? Seingat saya kalau itu, kalau saudara, jangan saudara tebak-tebak. Oh, iya, Pak. Lupa. Siap, lupa Pak. Nanti sudah dikejar terus saudara, ya. Karena itu harus pasti. Siap Pak. Nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa kemungkinan-kemungkinan, ya. Karena dia mencari kebenaran material ini, ya. Yang mana keterangan yang benar itu, yang nggak benar itu? Tadi katanya ada ketemu sama saudara dan menyerahkan itu, gitulah anunya, keterangannya pada pokoknya. Siap, yang benar adalah saudara Ari menyampaikan kepada saya bahwa mohon izin Pak Irfan, perintah Pak Cuk kalau CCTV sudah selesai harap diserahkan ke Saguling, ke Pak Cuk. Kata saya. Ini ada nelpon. Siap, Ari duluan yang telepon ke saya. Arianto maksudmu, Arianto ini? Siap, betul yang mulia. Arianto. Ada saudara nelpon nih dia. Apa isi telepon saudara kepada Ya, Ipan? saya bilangnya saya diperintah Pak Cuk Pak untuk ambil CCTV. Artinya saudara kan telepon Ipan. Betul. Terus saudara telepon itu apa mau saudara? Siapa? Apa perkataan saudara kepada Irfan? Saya bilang Pak, mohon izin, seingat saya Pak, saya diperintah Pak Cuk. Katanya Pak Irfan mau nitip CCTV, saya bilang gitu Pak. Katanya apa? Pak Irfan mau nitip CCTV. Mau nitip CCTV. Untuk Pak Cuk. Untuk Pak Cuk. Terus? Siap. Mohon izin Pak, bisa diambil di mana? Ke pos security aja Ri, gitu. Ke pos security Ajari, gitu. Iya Pak. Berarti disuruh saudara yang jemput. Iya Pak. Dan kan saudara jemput kan? Siap. Dan diserahkan oleh Ipan. Siap Pak. Yang mana kata nggak benar lagi kan? Udah begitu keterangannya. Siap yang mulia, karena saudara Ari, saudara saksi menekankan kepada bahwa saya sudah bilang mau titip, padahal saya sendiri juga belum dapat perintah, baru dapat perintah dari Ari, dari Pak Cuk, seperti itu yang mulia. Iya, kan dia telepon juga sebelumnya. Siap. Iya. Yang kan yang dikatakan bahwa dia itu memang langsung menerima dari kamu itu kan benar. Siap, betul yang mulia. Iya kan benar. Betul. Cuman tadi waktunya saya tanyakan juga tadi pukul berapa, memang dia tidak bisa menyebutkan waktu persis, cuman kira-kira antara maghrib menjelang isya katanya. Siap, betul yang mulia. Memang di mana? Di pos security katanya. Siap, betul yang mulia. Gitu. Betul, sekira jam segitu yang mulia. Intinya seperti itulah anunya. Kemudian izin yang berikutnya Ari, saudara saksi, saudara menyampaikan bahwa setelah kita ketemu, DVR sudah siap. Faktanya sesuai dengan keterangan saya di awal bahwa sini saja Ri, ini juga sudah mau selesai. Kamu datang ke pos satpam bertemu saya, kita sempat ngobrol bersama juga dengan anggota saya, Tom Ser dan Pak Munafri. Setelah itu baru DVR sudah selesai diganti, baru saya serahin ke saudara saksi. Jadi saudara saksi datang, DVR itu belum siap karena masih dalam proses pergantian. Kita masih sempat ngobrol sebentar dan kemudian tidak ada. Ini keberatannya ya? Keberatannya yang mulia. Pada saat saksi ini datang, belum selesai, pengambilan CCTV penggantian sama harddisknya itu belum selesai. Siap, belum selesai. Belum selesai. Terus masih nunggu dia. Siap, masih nunggu sebentar yang mulia. Masih nunggu sebentar. Ngobrol terus kemudian sama baru dimasukkan dalam kantong itu di lakban. Siap, saya tidak tahu karena saudara Afung setelah itu menyerahkan kepada saya yang mulia. Waktu itu masih ada Apung. Siap, masih ada yang mulia. Masih ada Apung. Masih ada Apung, ada Tom Ser dan Munafri anggota saudara kan? Siap, betul yang mulia. Ya memang dia bilang ada tapi dia nggak tahu siapa, apakah itu anggota kan? Siap. Anggota di Mabes kan? Siap yang mulia. Kasubdit 3 kan? Jadi gitu, jadi tidak benar langsung diserahkan. Siap, betul, tidak benar yang tidak mulia. benar langsung diserahkan. Katanya sempat nunggu karena masih proses. Itu aja. Siap, betul yang mulia. Betul kok gitu? Kalau seingat saya seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi saya
pas datang dikasih langsung saya bawa. Nggak ada nunggu. Nggak ada nunggu. Jadi saudara mengatakan ketika datang langsung. Iya, Pak. Tapi terdakwa mengatakan masih sempat menunggu karena si Apung masih kerja. Nah, gitu ya. Siapa? Yang nyerahkan si Apung apa si Irfan? Pak Irfan langsung, Pak. Irfan. Jadi saudara tetap dengan keterangan saudara. Jika kita ngambil apa itu langsung ke bawah, nggak pakai nunggu. Iya, Pak. Gitu. Nah, gitu katanya. Ya. Ya ini sudah cukup ya. Ini habis waktu kita kalau nanti ya. Izin yang terakhir yang mulia. Hah? Masih ada lagi? Siap, yang terakhir mengenai posisi saya sebagai korspri yang mulia. Bahwa kursi di Tipidum ya? Siap, betul yang mulia. Bahwa saya saat itu mengundurkan diri dari korspri, ingin kembali ke penyidik yang mulia. Ingin kembali ke? Menjadi penyidik yang mulia. Oh, ingin mengundurkan diri sebagai korsprinya Pak Dirpidum, Pak FS, karena ingin kembali. Dirpidum waktu itu dia? Siap, betul yang mulia. Karena ingin menjadi penyidik yang mulia. Saudara tahu kenapa dia mundur waktu itu? Nggak tahu, Pak. Jadi dia juga nggak tahu sih kenapa. Cuman memang mundur dari situ tadi katanya. Nah, siap. Ya kospri kan ya tidak apanya ya bidangnya kan, apalagi di situ penyidikan ya. Jadi dia memang tidak tahu alasan mundurnya tadi. Dia juga tadi memang tidak di situ, tidak di kospri lagi. Nah, tapi kenapa tidak di kospri? Tadi ada juga saya tanya, dia tidak tahu apakah dipindahkan atau mundur sendiri. Siap, betul yang mulia. Gitu ya. Jadi intinya benarlah keterangannya ya. Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Lanjut ini siapa? Nama siapa? Buka maskernya. Nama. Kamu sudah boleh tutup maskermu. Aib dari Tuan Jenari yang mulia. Siapa namanya? Aib dari Tuan Jenari yang mulia. Izin yang mulia. Tuan Janari. Izin yang mulia, kalau boleh berkenan diperiksa arsyad dulu yang mulia biar runtut ceritanya terkait CCTV. Kalau berkenan kami minta mohon diperiksa sudah arsyad dulu supaya runtut ceritanya yang mulia. Siapa namanya? Arsyad. Ya. Arsyad ini bagian anu juga ya? Yang menerima CCTV dari ini yang mulia apa setelah itu? Izin yang menerima DVR setelah itu yang mulia. Untuk 4 saksi yang berikutnya ini karena saling berkaitan satu sama lain dan keterangannya berkesinambungan mungkin bisa diperiksa dari Arsyad. Ya, supaya nyambung. Ya boleh. Arsyad. Siap yang mulia. Arsyad ya. Arsyad Daipa. Arsyad Daipa ya. Betul yang mulia. Saudara apakah kenal dengan terdakwa? Tadi kenal ya. Kenal ya? Tidak yang mulia. Kenal. Apa yang saudara ketahui sehubungan dengan perkaranya terdakwa ya? Izin yang mulia. Tidak kenal yang mulia. Hah? Tidak kenal yang mulia. Tidak kenal? Tidak kenal. Terus saudara bekerja di mana? Di anggota Polri kan? Pada saat itu di Polres Jakarta Selatan yang mulia. Hah? Pada saat itu di Polres Jakarta Selatan yang mulia. Penyidik di Polres Jakarta Selatan. Betul. Anggota siapa? Anggota Ridwan Suplanit. Siap, karena itu kami AKP Rifaizal Samuel. Oh, anggota dari AKP Pance Samuel. Rifaizal Samuel. Betul. Ya. Terus apa yang saudara ketahui sehubungan dengan masalah CCTV ini yang ada kaitannya dengan terdakwa Ivan ini? Kami hanya kan saudara kan anggotanya Rifaizal Samuel, ya, sebagai apa namanya orang reskrim Polres Jakarta Selatan kan? Siap. Nah, apa yang saudara ketahui? Ini masalah CCTV ini, masalah DVR itu. Pada saat tanggal 10 yang mulia. Tanggal 10 hari Minggu, Juli. Tanggal 10 Juli. Pada malam hari itu kami berkumpul. Bulan berapa? Tanggal berapa? Juli, jam berapa? Sekitar jam 9 atau jam 10 yang mulia. Kami malam hari. Di mana waktu itu? Pada saat itu berada di Polres Jakarta Selatan yang mulia. Polres Jakarta Selatan. Nah, pada waktu dan tempat yang saudara sebutkan tadi apa yang terjadi? Pada saat itu kami diperintahkan Kompol Cuk, Saudara Cuk, untuk
mengambil Kompol Cuk memerintahkan mengambil apa? Untuk mengambil DVR CCTV di mobil beliau yang mulia. Tanggal 10 Juli malam. Sekira jam 9 malam di Polres Jakarta Selatan. Sekitar jam 9 sampai jam 10 Ya, malam. tepatnya di ruangan reskrim. Kami mengambilnya di mobil Kompol Cuk yang mulia. Bentar dulu, jangan langsung ke situ. Di si tempat itu siapa saja? Cuk tadi saya sebutkan. Siapa lagi? Ada saudara AKBP Arif Rahman. AKBP Arif Rahman. Siapa lagi? AKP Rifaizal Samuel. AKP Rifaizal Samuel. Saya sendiri yang mulia beserta. Saudara sendiri ya. Besok paginya akan dibawa ke laboratorium forensik. Tapi ternyata diambil kembali, entah bagaimana prosesnya yang mulia. Ya, dibawa ke Polres itu untuk apa? Untuk dicek yang mulia. Apanya dicek? Isinya? Dicek isinya yang mulia. Isi tentang apa? Apakah CCTV itu berfungsi atau tidak dan apa Iya, apa isinya? tentang masalah apa? Nggak usah ditutup-tutupi. Apa isinya yang mulia? Lah iya, tentang apa isinya? Tentang kejadian yang di Duren 3 yang mulia. Hah? Sebagai petunjuk kejadian yang di Duren 3 yang mulia. Sebagai petunjuk kejadian di Duren 3. Betul yang mulia. Iya, dalam hal apanya? Jujur aja saudara. Dalam hal apanya? Itu kan kamera CCTV. Jadi dalam hal apa yang mau diambil dari kamera CCTV itu? Kan kamera CCTV banyak tuh. Di sini juga ada, di sana, di mana-mana ada. Isinya. Nah di situ kenapa yang itu diambil? Apa kejadian itu yang mulia? Iya, kejadian apa? Terkait dengan kejadian terbunuhnya atau tewasnya Brigadir Joshua. Betul yang mulia. Nah, itu ya, dan kaitan itu ya. Betul yang mulia. Nah, itulah maka dicek ya. Ternyata oleh kemudian dimintakan lagi ya. Betul yang mulia. Saudara sempat tahu enggak apa isinya? Tidak tahu yang mulia. Sampai akhirnya saudara nggak tahu kan? Tidak tahu yang apa isinya? Apa isinya yang di situ? Apakah masih ada? Apakah sudah musnah? Sudah nggak tahu kan? Tidak tahu yang mulia. Ya sudah ditanya, jangan ditanya lagi ya. Ya, ini kita juga ingat ini ya. Terima kasih yang mulia untuk saudara saksi Arsyad. Saksi sekarang waktu kejadian jabatannya apa? Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Di bawah ini ya Pak Kanit Samuel Rizal ya? Kanit 1 Krimun. Ya. Sekarang jabatannya? Sekarang di Pamayan Mapolri. Nah, berarti kemarin sempat ikut sidang kode etik yang perkara. Betul. Ini. Baik. Jadi seperti yang ditanyakan hakim, ketidakprofesional Polres Jakarta Selatan sehingga saksi termasuk juga bagian yang terkena sanksi kode etik ya. Betul. Baik, kejadian tadi belum diterangkan saat tanggal 10 malam. Apa kegiatan di Polres Jakarta Selatan tanggal 10 malam itu? Malam-malam Idul Adha lagi. Pada saat itu kami berkumpul di ruang ANEF. Diperintahkan atau diperintahkan kanit kami AKP Rifaizal Samuel. Perintahnya seperti apa? Perintahnya pada hari itu hanya berkumpul saja di Polres. Berkumpul untuknya tidak diberitahu, hanya diperintahkan untuk nanti kumpul di Polres. Oh ya, terus kemudian setelah berkumpul apa yang dibicarakan? Masa berkumpul terus? Kami mengumpulkan berkas-berkas BAP yang sudah jadi dikumpulkan jadi satu file. Berkas-berkas apa? BAP ya. Perkara apa? Perkara yang ada di Duren 3 ini. Oh ya. Ada siapa saja di situ yang akhirnya terkumpul anggota di situ? Ada AKBP Arif Rahman, Kompol Cuk, AKP Rifaizal Samuel, saya sendiri dan beserta anggota kami. Pak Ridwan Janari. Pak Ridwan Janari ada. Robiansyah ada. Pak Dimas. Pak Dimas tidak ada. Dimas tidak ada. Apa yang disampaikan Pak Cuk tadi sudah ditanyakan. Pak Cuk datang ke situ, saksi tidak tahu kenapa datang di situ. Apa yang disampaikan Pak Cuk? Apa urgensinya Pak Cuk? Yang tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Cuk ini adalah propam ya di Pamin lah sana ya. Apa kepentingan dia datang ke situ? Apa yang disampaikan di situ?
Kami tidak tahu kepentingannya apa, tapi sempat diberikan saran oleh Kompolcuk untuk mengumpulkan file-file tersebut dalam satu berkas agar tidak hilang kemana-mana. Agar tidak kemana-mana, itu saja. Kami hanya menerima saran itu dari. Memang dia khusus datang ke situ untuk ikut ANEF. ANEF itu apa? Analisa dan evaluasi. Seperti gelar perkara itu ya. Betul. Terkait perkara yang pembunuhan ini, tewasnya Brigadir Joshua. Nah, kemudian yang setelah jam 8.09 diserahkan, selang berapa lama itu untuk kemudian dinyalakan? Apa Pak Cuk masih ada di situ? Setelah barang itu saya bawa ke atas dari mobil Kompolcuk, setelah kami bawa ke atas, barang tersebut kami keluarkan di meja untuk memastikan bahwa CCTV yang diserahkan itu ada 3 jumlahnya. Setelah itu kami masukkan kembali dalam plastik, dan setelah itu bubar semua. Bubar semua, termasuk Pak Cuk dan Pak Arif pulang. Baru kemudian kami bawa ke ruangan. Di ruangan siapa? Di ruangan Subdit Jatangras. Intinya Pak Cuk sudah pulang. Sudah sampai pulang tadi, dari tanya itu. Maka disimak ketika saya nanya. Kalau Pak Cuk masuk dalam sprindik di perkara tewasnya Brigadir Joshua? Untuk Polres tidak. Tidak ya, karena Pak Cuk merupakan anggota di Paminal. Betul. Terus kegiatan saudara di tanggal 8, 9, 10, tanggal 8 waktu kejadian. Apakah saudara juga hadir di Komplek Duren 3 tanggal 8 sore? Pada tanggal kami hadir, tanggal 8 kami hadir. Ya, apa kegiatan di situ? Selaku kanit. Pada saat itu kami untuk merapat ke TKP yang kami saat itu tidak tahu ada TKP apa. Kami hanya diperintah kasat kami untuk merapat ke TKP. Setelah kami merapat, kami dijelaskan oleh kasat kami AKBP Ridwan Soplanit. Kami dijelaskan bahwa ada terjadi tembak-menembak antar anggota. Jadi udah tahu ya ada kejadian. Kami baru mengetahui setelah kami sampai di TKP. Ya. Kemudian sampai jam berapa di situ? Pada saat itu saya tidak lama, karena pada saat saya masuk melihat ada mayat, saya langsung diperintahkan kasat dan kanit untuk mencari ambulan. Terus dapat ambulan? Kami dapat ambulan. Apa ikut mengikuti proses pengangkatan jenazah selaku penyidik di situ? Ikut. Yang apa yang saudara lihat di situ? Pada saat itu hanya ada mayat terkelungkup dan banyak darah. Terus apa yang saudara lakukan selaku penyidik di situ? Apakah melakukan olah TKP? Pada saat itu perintahnya kami diperintah untuk menangani ke RS Keramat Jati untuk mendampingi otopsi visum jenazah. Sudah ada Pak Cuk, Pak Arif. Kami tidak melihat. Nah, kemudian di tanggal 9 hari Sabtu, apa kegiatan sudah di TKP? Apa masih melakukan kegiatan selaku penyidik? Pada saat itu kami memperagakan kembali, kami ingin mengetahui keterangan yang sebenarnya dengan peragaan dari 3 saksi tersebut. Dari siapa saja? 3 saksi tersebut, dari saudara Richard Eliezer, saudara Kuat Ma'ruf, dan saudara Riki Rizal. Yang prarekonstruksi ya, sebelum rekonstruksi ya? Betul. Itu dipimpin oleh siapa kegiatan rekonstruksi? Pada saat itu ada yang kami ingat dari Polres, ada kasat kami, ada kanit AKP Rizal Samuel beserta anggota kami, lalu ada Pak FS, ada Pak HK, lalu yang lainnya kami tidak mengetahui karena pakaian preman. Pak Agus Nur? Ada. Apa peran Pak Agus Nur di situ? Apakah ikut memimpin? Memimpin tidak, Pak. Tapi hanya ikut serta agar mengetahui apa kejadian yang sebenarnya. Kemudian di tanggal 10 malam saudara melakukan ANEF itu terkait peristiwa betul tanggal 8 itu. Betul. Dan terjadilah seperti yang saudara ceritakan tadi ya. Betul. Oh, mungkin tanggal 8 dulu ya, saya lanjutkan. Itu tanggal 8 sudah ada penyidikan. Itu pelapornya siapa?
Pelapornya Bribtu Martin Gabe. Ya, Bribtu Martin Gabe. Martin Gabe. Yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan Joshua. Deliknya delik apa? Terkait delik apa? Delik tindak pidana apa? Pasal percobaan pembunuhan. Pembunuhan ya. Dan saksi sudah melakukan pemeriksaan juga ya? Melakukan BAP juga ya? Pada saat itu bukan kami yang melaksanakan BAP. Siapa yang melaksanakan BAP? Anggota kami yang melaksanakan BAP. Di mana dilaksanakan? Di Propam gitu. Bukan di kantor Kasar Reskrim ya? Di Propam ya? Di Propam. Propam apa di Paminal, ruang Paminal? Di Paminal. Di Paminal ya? Yang melaksanakan siapa? Ada anggota kami, Aibda Ridwan, lalu ada Aibtu Ali, dan Aibtu Sulap. Sulap Abu ya? Baik, selanjutnya di tanggal 10 itu dilakukan lagi BAP ya? Tanggal 10 tidak ada BAP. Oh, cuma ada ANEF aja? Betul. ANEF apa? Hanya mengumpulkan BAP-BAP yang sudah jadi dalam satu file. Saksi ikut di situ ya? Ikut. Pak Ridwan Janari ikut? Ikut. Robiansah? Ikut. Ikut ya? Selanjutnya waktu DVR CCTV tersebut saksi ambil dari mobil ya? Dari Pak Cuk Putranto ya? Itu ada Pak Cuk Putranto ada surat perintah penyidikan, surat perintah tugas atau berita acara penyitaan dan sebagainya, administrasi formil? Pada saat itu belum kami buatkan. Belum dibuatkan? Belum kami Tapi buatkan. tidak ada ya Pak Cuk memperlihatkan? Tidak ada. Dan bukan juga sebagai penyidik ya? Setahu saksi ya? Setahu kami seperti itu. Setahu saksi di pasal berapa itu kegiatan penyitaan di KUHAP? Pasal 38 ya? Pasal 38 KUHAP kan mengenai penyitaan. Di pasal 42-nya kan menjelaskan semua barang yang disita kan harus ada tanda terimanya. Apakah saksi sebagai penyidik mengetahui hal itu? Mengetahui harus ada surat penyitaan tersebut. Sudah ada tanda terima ya di pasal 42 KUHAP. Di pasal 44-nya itu dijelaskan harus disimpan dengan sebaik-baiknya. Betul. Tahu saksi itu kan ya? Tahu. Namun pada saat saksi terima dari Cuk Putranto itu tidak ada ya? Tidak ada. Terima ya? Tidak ada. Izin satu lagi. Izin yang mulia. Saksi Arsad ya, saya ingin tahu tadi saksi sempat Tadi satu ya? Iya. Tambah lagi satu. Izin yang mulia. Tambah lagi satu sini. Siap izin. Ya. Untuk peristiwa yang terjadi di Duren 3, tadi saksi mengatakan bahwa yang buat laporan adalah polisi, yaitu Martin Gabe ya. Artinya ini LPA ya kategorinya ya. Betul. Laporan polisi yang dibuat oleh polisi sendiri. Korbannya adalah Yosua. Terlapornya adalah Yosua. Betul. Ini kan yang meninggal ini Yosua. Kenapa malah terlapornya Yosua? Mohon izin Pak, kami sebetulnya kami tidak mengetahui bagaimana proses LP itu tersebut dibuat. Karena pada saat hari itu kami mendampingi jenazah melakukan otopsi. Jadi yang saat itu di Polres kami tidak mengetahui bagaimana prosesnya. Tapi Anda sendiri adalah Kasubnit di Reskrim Polres Jakarta Selatan, di mana LP itu diterbitkan. Saksi tidak mengetahui siapa yang bikin laporan itu sebenarnya, LPA tersebut. Tidak mengetahui yang mulia. Nama yang tertulis adalah Martin Gabe, benar? Betul. Gitu. Tembak menembak ya. Jikapun demikian, apakah LP untuk Yosua sebagai korban dibuat juga tidak? Atau hanya satu LP saja? Hanya satu LP saja. Satu LP saja, baik. Kemudian saya ingin tanya lagi perihal kegiatan yang saksi lakukan pada tanggal 9. Tanggal 8, berarti sudah ada penyidikan pada saat itu? Pada malam itu diterbitkan. Sudah diterbitkan dengan LP yang tadi ya. Kemudian apa yang pihak Reskrim lakukan untuk melaksanakan perintah penyidikan terhadap LP tersebut? Siapa yang diperiksa?
Pada malam itu Saudara Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. 3 orang? 3 orang Iya. saksi itu. Apakah Pak FS juga diperiksa? Pada saat itu belum. Ibu PC? Pada saat itu belum. Belum. Kemudian apakah juga dilakukan peragaan-peragaan atau reka adegan? Pada tanggal 9. 9. Siapa saja yang hadir pada saat itu? Ada 3 saksi awal tersebut. Oke. Lalu ada Pak FS, Pak Agus Nur, lalu ada kasat kami, kanit kami dan kami berserta tim. Baik. Artinya pada tanggal 8, tanggal 9 sudah ada proses-proses mengolah TKP ini ya. Artinya memperhatikan tempat kejadian. Apakah pada saat itu juga penyidik Reskrim Jakarta Selatan tidak memperhatikan posisi-posisi CCTV yang ada di lingkungan tempat kejadian perkara? Pada saat itu kami tidak memikirkan, kami tidak melihat. Kalau untuk lokalisir atau peletakan garis polisi, itu siapa yang melakukan? Pada saat itu tim awal kami. Siapa? Dari Reskrim juga ya? Dari Reskrim. Reskrim juga. Lokasi-lokasi mana saja yang dipasangkan garis polisi? Hanya lokasi dalam. Di dalam mana? Di dalam rumah? Dalam rumah. Artinya di luar rumah tidak? Ini di dalam rumah maksudnya di dalam setelah pintu masuk atau dari luar ada juga garis polisinya? Dari belakang pagar. Belakang pagar? Belakang pagar. Di luar daripada itu ada lagi lokasi lain? Tidak. Tidak. Apa tujuan waktu itu dipasang garis polisi? Untuk mempertahankan status quo. Mempertahankan status quo agar tidak berubah. Betul. Untuk dengan demikian untuk CCTV sendiri tidak ada saksi atau penyidik lain berusaha untuk mencari pada saat itu titik-titiknya di mana? Pada saat itu belum. Belum pada saat itu. Nah, kita lanjut ke tanggal 10 ya. Tanggal 10 tadi saksi bilang ANEF. Itu jam berapa saksi? Sekitar jam 9 jam 10. 9 malam ya. Itu kan hari Minggu. Ya.